Novel 9 Matahari, bab 671. Ayo mundur. Tao Wenzi tiba-tiba berbalik dan melarikan diri. Dia tahu bahwa dia pasti tidak akan bisa mengalahkan naga bumi ini. Para pejabat senior lainnya yang tergabung dalam faksi Tao Wenzi tidak dapat menahan keterkejutannya saat melihat Tao Wenzi melarikan diri. Ayo pergi juga. Para pejabat tinggi itu ragu sejenak, dan segera kabur bersama Tao Wenzi. Beberapa melonjak ke langit dan melarikan diri ke kejauhan. Beberapa masuk ke bawah tanah dan melarikan diri. Mereka dipimpin oleh Tao Wenzi, dan Tao Wenzi telah melarikan diri, jadi tidak ada artinya bagi mereka untuk tetap tinggal. Mengejar, pemimpin melambaikan tangannya dan memimpin orang-orang tingkat tinggi lainnya untuk mengejarnya. Orang tua, kamu tidak bisa melarikan diri. Ye Yunfei menatap Tao Wenzi dan berkata sambil mencibir. Boom, naga bumi menghantam tanah dan menghilang. Saat berikutnya, naga bumi tiba-tiba keluar dari tanah di depannya, menghalangi jalan Tao Wenzi. Di bawah tanah, naga bumi dapat mengendalikan energi bumi, dan kecepatannya sangat cepat, melampaui Tao Wenzi dalam sekejap. Gemuruh, tubuh naga bumi sepanjang 1000 meter, membawa energi yang menakutkan, bergegas menuju Tao Wenzi. Energi bumi kuning yang mengepul membanjiri Tao Wenzi dengan luar biasa. Bajingan, keluar. Tao Wenzi merasakan paksaan naga bumi, wajahnya berubah drastis, dan dia meraung marah. Boom, segel kuning terbang keluar dari tubuhnya, terus membesar, dan langsung berubah menjadi seukuran gunung kecil, menghalangi naga bumi. Ledakan, ekor tebal naga bumi menjentikkan ke depan tiba-tiba, dan segel kuning dibuang. Kemudian, tubuh seperti gunung naga bumi bertabrakan dengan Tao Wenzi dengan kecepatan yang mencengangkan. Tao Wenzi ketakutan dan geram, dan menembak dengan sekuat tenaga. Dengan taktik, dia menabrak dinding tebal tanah kuning untuk menghalanginya. Tapi itu tidak berhasil. Puff-puff, tubuh besar naga bumi menghancurkan semua dinding tanah dalam sekejap kemanapun ia lewat. Tubuh Tao Wenzi juga dikirim terbang. Dilong naik lagi. Setelah beberapa pukulan, tubuh Tao Wenzi ditabrak naga bumi, langsung meledak, terkoyak, dan mati tragis di tempat. Pejabat senior lainnya dari faksi Tao Wenzi juga ditangkap oleh pemimpin dan yang lainnya, dan semuanya dipenggal. Hanya saja pertempuran ini telah sangat merusak vitalitas Sekte Houtu kita, dan kekuatan keseluruhannya telah turun setidaknya setengahnya. Setelah pertempuran, pemimpin melihat mayat Tao Wenzi dan pejabat tinggi lainnya, dan tidak bisa menahan nafas pelan. Tegasnya, mereka bukan lagi milik Sekte Houtu, tetapi milik keluarga Ouyang. Membunuh mereka adalah hal yang baik untuk Sekte Houtu, kata Ye Yunfei. Su Ye, apa yang kamu katakan masuk akal. Pemimpin mengangkat semangatnya setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei. Tuan, selain Tao Wenzi dan pejabat tinggi lainnya, ada banyak diaken dan murid di sekte yang juga bergabung dengan keluarga Ouyang. Kata Yan Tianzong kepada pemimpin. Singkirkan mereka semua, jangan tinggalkan siapapun. Pendeta itu mengucapkan kata demi kata. Jadi, di sekte bumi tebal, pembersihan besar-besaran dimulai. Namun, Ye Yunfei tidak ingin bertanya tentang urusan internal sekte Houtu. Sebaliknya, dia mengikuti naga bumi ke bagian bawah menara bumi, di gua bawah tanah. Saatnya tiba-tiba memasuki ranah kekuatan spiritual. Ye Yunfei duduk, melambaikan tangannya, dan mengeluarkan sejumlah besar kristal roh dari menara hantu, menumpuknya menjadi bukit dan mengelilinginya. Pada saat yang sama, ada sejumlah besar obat mujarab, pil harta karun, dan pil dao. Dan segala macam harta karun. Kemudian, Ye Yunfei mengedarkan 9 yang jing dan mulai menyerang. Dunia, ritme latihan yang Ye Yunfei tetapkan untuk dirinya sendiri adalah untuk meningkatkan kekuatan fisiknya terlebih dahulu, dan pada saat yang sama memoles fondasi spiritualnya, dan hanya menerobos ranah kekuatan spiritual ketika kekuatan fisiknya cukup kuat dan fondasi spiritualnya cukup kokoh. Setelah kelahiran kembali, Ye Yunfei telah meningkat sesuai dengan ritme latihan ini. Adapun kekuatan jiwa, setelah mendapatkan pohon budidaya jiwa, Ye Yunfei tidak perlu berlatih sama sekali, dan kekuatan jiwa secara alami akan terus meningkat. Setengah hari kemudian, boom, alam spiritual Ye Yunfei telah menembus ke alam ke-6 gua. Tentu saja, ini belum berakhir. Selanjutnya, Ye Yunfei menerobos ke alam ke-10 gua dalam satu nafas. Dalam sehari, hancurkan 5 alam kecil. Sesederhana makan dan minum. Selanjutnya,
mari kembangkan tingkat pertama dari Sutra 9 Yang, Alam 1 Yang, ke kondisi sempurna. Ye Yunfei mengeluarkan sejumlah besar kristal roh dalam jumlah yang sangat besar. Mereka menumpuk menjadi puncak gunung kecil, benar-benar menenggelamkan Ye Yunfei di dalamnya. Kemudian, mulailah berlatih Sutra 9 Yang. Boom! Sebuah bola emas besar dengan diameter sekitar 300 meter keluar dari dantian Ye Yunfei dan melayang di atas kepala Ye Yunfei. Bola emas ini meledak dengan daya isap yang kuat, dan mulai menyerap kekuatan spiritual yang terkandung dalam kristal roh tersebut. Dalam tubuh Ye Yunfei, 8 pembuluh darah muncul. Masing-masing setebal sungai, dan kekuatan spiritual yang perkasa mengalir deras dan menderu di dalamnya. Perlahan, volume bola emas yang tergantung di atas kepala Ye Yunfei tidak berubah secara signifikan, tetapi kerapatannya terus meningkat. Setelah 1 hari, akhirnya, saya telah mengkultivasikan tahap pertama dari Sutra 9 Matahari menjadi sempurna. Ye Yunfei menunjukkan senyum puas. Boom! Bola emas perlahan berputar di atas kepala Ye Yunfei, memancarkan tekanan energi yang mengerikan. Negara satu yang dari 9 Yang Jing sudah cukup untuk menghancurkan tahap akhir dari negara bagian Xiao Xuandan. Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri. Tertawa. Saat berikutnya, Void Blade terbang keluar dari dada Ye Yunfei dan melayang di depannya. Sudah waktunya untuk meningkatkan keterampilan pedang terbangmu, kata Ye Yunfei pada dirinya sendiri. Kemudian, Ye Yunfei berpikir. Tertawa, Void Blade lolos ke ruang depan dan menghilang. Saat berikutnya, memanggil, tenda hitam, dari sisi menara tanah, membubung ke langit dan melesat ke kejauhan. Kekuatan ilmu pedang terbang terkait dengan ranah kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa. Sekarang, kekuatan jiwa dan kekuatan roh Ye Yunfei keduanya telah meningkat pesat, jadi tentu saja dia juga dapat meningkatkan teknik pedang terbangnya. Di bawah kendali kekuatan jiwa Ye Yunfei, Void Blade melesat ke kejauhan, dan dalam sekejap mata, itu tiba di luar markas Sekte Houtu. Void Blade berubah menjadi cahaya hitam, terbang bolak-balik dengan kecepatan yang mencengangkan di sekitar markas Sekte Bumi Tebal. Jarak yang bisa dicapai oleh pedang terbang terkait dengan tingkat kekuatan jiwa pengguna pedang. Namun, semakin jauh pedang terbang, semakin lemah kekuatan serangan musuh. Segera, Ye Yunfei menemukan bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia dapat mengendalikan pedang terbang, dan dalam jarak 100.000 meter, kekuatan pedang terbang tidak akan melemah, dan dia dapat mengerahkan kekuatan terkuat. Jika melebihi 100.000 meter, kekuatan serangan pedang terbang itu akan mulai menurun. Sehari kemudian, dalam jarak 100.000 meter, Void Blade dapat digunakan untuk mengejutkan musuh, dan efeknya pasti sangat bagus. Ye Yunfei menarik Void Blade dan berkata pada dirinya sendiri, saat ini, naga raksasa itu tiba-tiba mengirimkan pesan kepada Ye Yunfei. Ia berencana keluar untuk mengisi kembali energi bumi. Naga bumi ini terperangkap di dasar menara bumi untuk waktu yang sangat lama, dan kausannya terlalu serius. Selama waktu ini, ia akan keluar untuk mengisi kembali energi bumi setiap beberapa hari. Oke, aku akan ikut denganmu juga. Ye Yunfei menunjukkan sosoknya dan datang ke kepala Dilong. Ikuti naga bumi ini, berjalan melalui tanah, amati struktur berbagai urat bumi, dan arah atmosfer bumi, yang akan sangat membantu budidaya fisiognomi. Novel 9 Matahari, Bab 672, Bergemuruh. Naga bumi bergerak cepat di bawah tanah, menyebabkan tanah di dekatnya bergetar sedikit saat melintas. Ye Yunfei duduk bersila di tengah kepala naga bumi, melepaskan kekuatan jiwanya, merasakan berbagai struktur di dasar tanah dan distribusi atmosfer bumi. Naga bumi sedang berenang di bawah tanah sambil menelan udara bumi di sekitarnya. Sehari kemudian, naga bumi akhirnya berhenti menyerap energi bumi. Setelah menyerap energi bumi selama sehari, Ye Yunfei dapat dengan jelas merasakan bahwa energi nafas naga bumi ini telah meningkat pesat. Namun, Ye Yunfei menebak bahwa naga bumi ini seharusnya belum sepenuhnya pulih ke kondisi puncaknya. Lagi pula, itu sudah lama terperangkap di dasar menara tanah, dan itu sudah melukai asalnya. Ayo kembali, Ye Yunfei mengirim pesan ke Dilong. Namun, yang membuat Ye Yunfei merasa aneh adalah naga bumi ini tiba-tiba pergi ke arah lain. Setelah Ye Yunfei bertanya beberapa kali, naga bumi memberitahu Ye Yunfei bahwa ia menemukan aura familiar di dekatnya, jadi ia ingin pergi dan melihat-lihat. Nafas yang familiar,
Ye Yunfei terkejut. Setelah 1 jam, akhirnya, sebuah gua bawah tanah yang besar tiba-tiba muncul di hadapannya. Ini adalah gua bawah tanah yang sangat besar. Ledakan, Dilong membawa Ye Yunfei dan masuk ke dalam gua. Ye Yunfei tidak bisa membantu tetapi mengecilkan matanya, dan melihat ke tengah gua raksasa ini. Di sana, ada naga bumi besar sedang berjongkok. Naga bumi di bawah kaki Ye Yunfei berenang menuju naga bumi. Naga bumi yang berjongkok di sana awalnya menutup matanya untuk beristirahat, tetapi pada saat ini, ia juga membuka matanya yang besar, melihat ke atas, dan tampak terkejut sesaat. Ada pemahaman diam-diam antara kedua naga bumi, dan suasananya sangat damai. Benar saja, kedua naga bumi ini saling kenal. Ye Yunfei meninggalkan jejak kekuatan jiwa di kepala naga bumi yang takluk, sehingga dia bisa merasakan emosi naga bumi. Selain itu, Ye Yunfei menemukan bahwa aura naga bumi di depannya agak familiar. Di gua di bagian bawah menara bumi di markas Sekte Bumi Tebal, 5 naga bumi diikat di sana, dan 4 di antaranya telah melarikan diri. Namun, keempat naga bumi yang lolos masih memiliki aura yang tersisa di gua itu. Oleh karena itu, Ye Yunfei yakin bahwa naga bumi di depannya pasti salah satu dari 4 naga bumi yang lolos. Kemudian, tiba-tiba, mata naga bumi itu melihat Ye Yunfei. Mengaum. Segera, naga bumi menjadi ganas dan meraung. Tuan Bumi. Naga bumi mengirim pesan marah ke naga bumi di bawah kaki Ye Yunfei. Naga bumi ini diikat ke dasar menara bumi untuk waktu yang sangat lama oleh pendiri agama bumi yang tebal, jadi dia tidak memiliki perasaan yang baik terhadap penguasa bumi. Ye Yunfei telah mempraktikkan fisiognomi dan juga seorang ahli geologi. Mengaum. Naga bumi meraung dengan marah, dan segera bergegas. Melarikan diri. Tanpa ragu, Ye Yunfei memerintahkan naga bumi di bawah kakinya untuk melarikan diri. Karena, Ye Yunfei menemukan bahwa kekuatan naga bumi itu tampaknya lebih kuat daripada naga bumi yang dia taklukkan. Boom! Segera, naga tanah di bawah kaki Ye Yunfei berbalik dan melarikan diri, bergegas keluar dari gua bawah tanah dalam sekejap. Raungan. Dari belakang, naga bumi mengejarnya. Untungnya, naga bumi menyerah setelah mengejar beberapa saat. Ini berbahaya. Ye Yunfei tidak bisa menahan nafas lega ketika dia merasakan bahwa naga bumi di belakangnya tidak mengejarnya. Orang itu benar-benar pemarah. Ye Yunfei tidak bisa menahan senyum masam. Namun, kekuatannya sangat bagus. Ye Yunfei menghela nafas. Jika kamu bisa menaklukkan naga bumi ini, mungkin, cobalah. Petik 2. Dalam benak Ye Yunfei, ide ini tiba-tiba terlintas. Meskipun naga bumi sangat kuat, Ye Yunfei juga menaklukkan naga bumi. Selain itu, ada beberapa cara untuk menangani naga bumi yang tercatat dalam fisiognomi. Bagus, cobalah. Ye Yunfei segera membuat keputusan. Jadi, Ye Yunfei kembali ke markas Sekte Bumi Tebal, menemukan pemimpinnya, mengeluarkan sejumlah besar kristal roh dan ramuan, dan meminta pemimpin untuk mengirim seseorang keluar untuk membeli sejumlah besar senjata sihir yang mengandung energi atribut bumi. Suye, untuk apa kamu membutuhkan begitu banyak senjata sihir atribut bumi? Pemimpin itu sedikit terkejut. Aku berguna, kata Ye Yunfei dengan samar. Oke, di rumah harta Sekte Bumi Tebal kita, ada banyak harta energi atribut bumi. Aku bisa memberimu beberapa di antaranya. Pada saat yang sama, aku juga akan mengirim seseorang untuk membantumu membeli badge. Pemimpin melihat sikap Ye Yunfei, tidak bertanya, berpikir sejenak, dan berkata. Dalam benaknya, dia sudah menganggap Ye Yunfei sebagai penggantinya, jadi dia sangat murah hati. Terima kasih banyak, kata Ye Yunfei. Kemudian, Ye Yunfei kembali ke gunung kultivasinya. Kamu Yunfei, kemana saja kamu dalam 2 hari terakhir? Aku berlari puluhan kali, tapi aku tidak bisa menemukanmu. Segera, Datun Taois juga datang ke puncak gunung dan berkata, ada apa? Tanya Ye Yunfei. Saya menerima berita, selama periode waktu ini, banyak orang dari klan monster kuno tiba-tiba muncul di hutan belantara utara. Untuk waktu yang lama, hutan belantara utara terutama merupakan tempat tinggal para pejuang manusia, dan hanya ada sedikit monster ras. Di antara mereka, pasti ada keanehan. Kata pendeta Tao kepada Ye Yunfei. Mereka pasti datang untuk mencariku. Ekspresi Ye Yunfei menjadi gelap. Saya juga berpikir begitu. Penutup langit Sekte Tianji masih ada di tangan Anda. Penutup langit adalah harta karun Sekte Tianji,
dan Sekte Tianji tidak akan pernah menyerah. Sekte Tianji bagus dalam deduksi, dan itu adalah sangat mungkin telah disimpulkan sampai akhir keberadaan Anda telah hilang. Kata Kepala Tao, seharusnya seperti ini. Ye Yunfei mengangguk. Ye Yunfei ingat, belum lama ini, di Gua Zhenjun Dongzuo, wajah hantu yang muncul di atas kepalanya, jauh di dalam kehampaan. Ye Yunfei, dengan segala hormat, jika kamu terus tinggal di Sekte Houtu, setelah klan monster kuno dan Sekte Tianji mengetahuinya di sini, seluruh Sekte Houtu mungkin akan dihancurkan karena kamu. Jadi, saatnya kita pergi ke Akademi Tiandao. Petik 2. Kepala Tao berkata kepada Ye Yunfei. Oke, Ye Yunfei mengangguk. Dalam 2 hari, ayo pergi. Petik 2. Kata Kepala Tao. Ya, petik 2. Ye Yunfei mengangguk. Kemudian, pendeta Tao yang hebat itu pergi. Ye Yunfei memasuki ruang rahasia. Kanopi. Ye Yunfei melambaikan tangannya, dan sepotong kain kuning terbang keluar, melayang di depannya. Senjata ajaib ini seharusnya memiliki efek yang sangat baik dalam menyembunyikan jejak. Menyempurnakannya akan membantuku, kata Ye Yunfei pada dirinya sendiri. Kemudian, Ye Yunfei melepaskan kekuatan jiwanya, membentang ke arah kanopi, dan mulai memurnikan. Meski level kanopi ini tinggi, Ye Yunfei bahkan memiliki senjata ajaib setingkat Kaisar Surgawi, tidak sulit untuk menyempurnakan kanopi ini. Pada saat yang sama, markas besar keluarga Ouyang, di ruang konferensi, semuanya, saya telah menerima kabar bahwa semua anggota keluarga Ouyang kami yang ditempatkan di Sekte Bumi Tebal telah dibunuh. Ouyang Feng juga telah dihapuskan. Keluarga Ouyang kami telah bekerja keras untuk menghancurkan Sekte Bumi Tebal selama bertahun-tahun. Yu sekali. Seorang pria kekar berdiri di tengah aula dan berkata perlahan. Pria ini adalah kepala keluarga Ouyang saat ini. Di aula, ada juga sekelompok anggota keluarga Ouyang berpangkat tinggi, yang semuanya memiliki wajah yang sangat jelek. Patriark, apakah kita membiarkannya seperti ini? Untuk mencaplok Sekte Houtu, keluarga Ouyang kita telah menghabiskan banyak upaya selama bertahun-tahun. Tampaknya akan berhasil, tetapi sekarang, tiba-tiba hancur total. Petik 2. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu berkata dengan suara yang dalam. Benar, Patriark, Anda tidak boleh membiarkannya seperti ini. Petik 2. Pejabat senior lainnya dari keluarga Ouyang juga berbicara satu demi satu. Semuanya, tenang dulu. Patriark Ouyang meninggikan suaranya. Yang lainnya diam dan menatap Patriark. Tentu saja keluarga Ouyang kita tidak akan berhenti seperti ini. Di Sekte Houtu, setengah dari tokoh tingkat tinggi adalah milik keluarga Ouyang kami. Sekarang, semua terbunuh. Meskipun demikian, ini merupakan kerugian besar bagi keluarga Ouyang kami. Namun, ini juga berarti hanya setengah dari anggota senior Sekte Houtu yang tersisa. Kekuatan keseluruhan dari Sekte Bumi Tebal telah dilemahkan setengahnya. Sekarang adalah periode ketika Sekte Bumi Tebal berada pada titik terlemahnya. Ini juga waktu terbaik bagi kami untuk mulai mengerjakan Houtu Jiao. Petik 2. Keluarga Ouyang berkata dengan lantang. Patriark benar. Petik 2. Anggota senior keluarga Ouyang lainnya berteriak. Dan, saya juga menerima pesan. Tuan muda kedua dari suku Hu, suku pertama di Yuezhou, dibunuh oleh Suye, putra suci dari Sekte Houtu. Nama tuan muda kedua adalah Hubo. Kakak tertua Hubo adalah Hu Jie, yang merupakan murid jenius ketujuh di peringkat Tianshuan di Tanah Suci Tianshuan. Petik 2. Jadi, suku Hu pasti tidak akan berhenti sampai di sini, dan pasti akan menyelesaikan perhitungan dengan Suye. Saya telah mengirim orang ke suku Hu di Yuezhou untuk berdiskusi dengan suku Hu dan mengirim pasukan bersama untuk menangani Sekte Houtu. Kata Patriark Ouyang perlahan. Bagus, keluarga Ouyang kita, ditambah klan Hu, 2 klan. Jika kita ingin berurusan dengan Sekte Houtu, itu akan mudah. Anggota keluarga Ouyang tingkat tinggi lainnya semuanya sangat bersemangat. Semuanya, bersiaplah. Selama suku Hu setuju untuk mengirim pasukan, kami akan segera berangkat dan pergi ke Sekte Houtu. Kata Patriark Ouyang kata demi kata. Novel 9 Matahari, Bab 673, Markas Besar Sekte Bumi Tebal. Di ruang rahasia, akhirnya menyempurnakan kanopi ini. Ye Yunfei perlahan membuka matanya, melambaikan tangannya, dan kain kuning di depannya jatuh ke tangannya. Fungsi utama penutup langit ini adalah untuk mengisolasi semua persepsi.
termasuk persepsi hukum langit dan bumi, dan persepsi kekuatan jiwa. Tak heran, Tian Jizong menganggapnya sebagai harta karun. Bagi mereka yang pandai deduksi, penutup langit memang sangat efektif. Kata Ye Yunfei pada dirinya sendiri. Orang yang sering melakukan deduksi harus menghadapi masalah, yaitu reaksi hukum jalan besar. Sebab, teknik deduksi sama saja dengan tindakan memata-matai rahasia langit, dan akan dihukum oleh hukum jalan raya. Dan kanopi dapat mengisolasi hukuman semacam ini. Sebab, dengan memakai kanopi, Anda bisa mengisolasi diri dari persepsi hukum jalan raya. Juga, kanopi ini memiliki fungsi lain. Itu untuk mengisolasi persepsi kekuatan jiwa. Dengan kata lain, selama Ye Yunfei memakai kanopi ini, bahkan jika orang lain dapat melihat Ye Yunfei dengan mata telanjang, kekuatan jiwa mereka tidak akan dapat melihat keberadaannya. Senjata sihir yang sangat bagus. Ye Yunfei mengangguk, terutama kemampuan untuk mengisolasi kekuatan jiwa orang lain untuk memahami diri sendiri. Ye Yunfei cukup puas. Ye Yunfei memasang kanopi ke tubuhnya. Aku akan meninggalkan Sekte Houtu. Sebelum aku pergi, ayo kirim hadiah ke Sekte Houtu. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata pada dirinya sendiri. Dengan sekejap, Ye Yunfei memasuki menara hantu dan memulai alkimia. Di Gua Dongzuo Zhenjun, Ye Yunfei mendapat banyak tumbuhan. Ada lebih dari 100.000 tanaman. Sebagian besar telah digunakan untuk mengolah tubuh kaisar hijau kayu pertama, dan ada puluhan ribu tanaman yang tersisa. Ye Yunfei memilih sekumpulan obat kelas 5 dan 6. Apakah Anda membutuhkan bantuan saya? Huang Chang bertanya. Tidak perlu, aku membuatnya. Dan kemudian, Ye Yunfei memulai alkimia. Setelah 1 hari, seharusnya sudah cukup. Ye Yunfei memurnikan sejumlah besar pil, berhenti memurnikan pil, dan keluar dari menara hantu. Saat ini, pemimpin datang dari jauh dan mendarat di gunung budidaya Ye Yunfei. Ye Yunfei berjalan keluar dari ruang rahasia. Su Ye, apa yang ada di dalam sini adalah semua senjata sihir dari atribut bumi di sini. Pemimpin mengeluarkan 3 cincin ruang angkasa dan menyerahkannya kepada Ye Yunfei. Terima kasih banyak, kata Ye Yunfei setelah menerima 3 cincin luar angkasa. Tuan, sudah berapa lama Anda berada di tahap akhir alam inti mendalam besar? Ye Yunfei bertanya tiba-tiba. Aku telah terjebak di alam ini selama lebih dari 100 tahun. Pemimpin itu tertegun sejenak, lalu menghela nafas. Apakah kamu pernah mencoba menerobos ke Yuanhun Realm? Tanya Ye Yunfei. Bakat saya terbatas. Diperkirakan kehidupan ini akan berada di tahap akhir dari alam inti mendalam besar. Sulit untuk menerobos ke alam jiwa primordial. Saya tidak punya harapan, kecuali jika ada keajaiban. Pemimpin menggelengkan kepalanya. Wajahnya menunjukkan ekspresi sedih. Lupakan saja, kamu tidak perlu peduli dengan kultivasiku. Aku sudah tua, dan mulai sekarang, Sekte Houtu akan menjadi dunia anak mudamu. Bekerja keraslah. Petik 2. Pemimpin memandang Ye Yunfei dan berkata dengan semangat nada. Sebenarnya, tidak butuh banyak bakat untuk menerobos ke ranah jiwa purba. Kultivasi seorang seniman bela diri bergantung pada bakat dan karakternya sendiri, kedua pada sumber daya kultivasi, ketiga pada lingkungan dunia, dan keempat pada metode kultivasi. Kombinasi keempat aspek ini menentukan ketinggian yang bisa dicapai seorang pejuang. Oleh karena itu, belum tentu masalah bakat yang belum mampu Anda tembus. Ke kondisi jiwa primordial. Petik 2. Ye Yunfei berkata dengan ringan. Su Ye, bagaimana kamu tahu begitu banyak? Petik 2. Pemimpin itu sangat terkejut, dan menatap kata-kata Ye Yunfei dengan mata heran. Dia merasa bahwa apa yang dikatakan Ye Yunfei singkat dan canggih, setiap kalimat masuk akal, dan menunjuk ke titik vital. Kata-kata seperti itu, datang dari seorang anak junior, merasa sedikit aneh. Kemudian, Ye Yunfei mengatakan sesuatu yang lebih mengejutkannya. Sebenarnya, saya pikir Anda memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam jiwa primordial. Petik 2. Ye Yunfei berkata dengan ringan. Apa? Pemimpin itu benar-benar terpana. Menatap Ye Yunfei. Ini 2 pil dao, kamu minum. Dalam 2 hari ini, cobalah untuk menerobos. Mungkin kamu akan memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam Yuanhun. Petik 2. Ye Yunfei melambaikan tangannya, dan sebuah botol batu giok terbang keluar, mengambang di depan pemimpin. Di dalam botol giok, ada 2 pil dao. Pil dao kelas 5. Pemimpin itu tanpa sadar mengambil botol batu giok,
membukanya, dan bahkan lebih terkejut lagi. Sekte Bumi Tebal hanyalah sebuah sekte di musuh dari hutan belantara utara, biasanya bahkan tidak ada dao dan kelas 4 di sekte tersebut. Paling banyak, ada beberapa dao dan 2 peringkat. Pil dao kelas 3 sudah sangat berharga bagi pemimpin, dan itu bisa dihargai sebagai harta karun. Sekarang, tiba-tiba, dia mendapat 2 pil dao peringkat 5. Bagaimana ini tidak mengejutkannya? Su Ye, ini, pemimpin itu menatap kosong ke arah Ye Yunfei. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa. Kejutan yang dibawa Ye Yunfei kepadanya benar-benar terlalu hebat. Seorang anak dari generasi muda dengan santai mengeluarkan 2 pil dao peringkat 5 untuk diberikan, hal seperti itu di luar jangkauan pemahamannya. Su Ye, siapa kamu? Mengapa kamu datang ke sekte Houtu kami? Setelah jeda yang lama, pemimpin itu bertanya. Bagaimana mungkin seseorang yang bisa mengeluarkan 2 pil dao peringkat 5 bisa menjadi orang biasa? Tuan, jangan tanya apa-apa. Lakukan saja apa yang saya katakan, dan lihat apakah Anda dapat menembus alam jiwa. Masalah ini hanya akan menguntungkan Anda, bukan merugikan. Ye Yunfei tertawa. Oke, pemimpin itu mengangguk berat, menantikannya di dalam hatinya. 2 pil dao peringkat 5 mungkin benar-benar memungkinkan dia untuk menerobos ke alam jiwa primordial. Pemimpin itu sangat bersemangat hingga tangannya sedikit gemetar. Kalau begitu aku akan kembali mundur, kata pemimpin itu. Dan kemudian, dengan kilasan sosoknya, dia melayang ke langit, dan kembali ke gunung kultivasinya dalam sekejap, dan mulai mundur dan berlatih. Dengan sekejap, Ye Yunfei melarikan diri ke dalam tanah dan sampai ke gua di bagian bawah menara. Naga bumi sedang merangkak dan berjongkok di dalam gua. Ayo pergi. Ye Yunfei berdiri di atas kepala Dilong. Kemudian, Ye Yunfei dan Dilong meninggalkan markas sekte Houtu. Setelah setengah hari, mereka sampai di sekitar gua tempat naga bumi berada. Kamu tunggu aku di sini, kata Ye Yunfei kepada naga bumi, dan kemudian, dia menggunakan teknik melarikan diri dari bumi, mengendalikan energi bumi, dan menyentuh gua. Gerakan Ye Yunfei seringan mungkin. Pada saat yang sama, Ye Yunfei juga mengaktifkan kanopi, melepaskan aura misterius yang menyelimuti tubuhnya. Kanopi merasakan persepsi dunia luar. Dengan cara ini, bahkan jika Ye Yunfei mendekati gua naga bumi itu, naga bumi tidak akan bisa melihat Ye Yunfei. Ye Yunfei mengeluarkan sejumlah besar senjata sihir atribut bumi dan mulai mengaturnya di tanah. Di antara metode belajar dari bumi, ada beberapa cara untuk menghadapi naga bumi. Ye Yunfei berencana menggunakan semua metode ini. Pertama-tama, Ye Yunfei memotong semua atmosfer dunia bawah tanah ini. Dengan cara ini, naga bumi tidak dapat menyerap energi bumi dari sekitarnya. Kemudian, Ye Yunfei mengatur beberapa formasi pengunci naga di sekitar gua. Kemudian, Ye Yunfei juga mengatur sekumpulan rantai pengikat naga yang khusus digunakan untuk mengikat naga bumi. Paku naga yang digunakan untuk menyerang naga bumi, dikemas rapat, mengelilingi ruang di sekitar gua. Akhirnya selesai. Setelah sekian lama, Ye Yunfei menyelesaikan pengaturannya. Novel 9 Matahari, bab 674. Lakukan. Ye Yunfei bergegas langsung ke gua di depan. Mengaum. Di dalam gua, ketika naga bumi melihat Ye Yunfei, dia langsung meraung. Kemudian, ia bergegas menuju Ye Yunfei. Ye Yunfei berbalik dan pergi, bergegas keluar dari gua. Boom! Naga bumi mengejarnya, dan tubuhnya yang besar mengguncang dunia bawah tanah, mengguncangnya. Naga bumi yang ditundukkan Ye Yunfei sudah disiapkan dan menunggu di luar. Ketika naga bumi di dalam gua bergegas keluar, naga bumi yang ditaklukkan Ye Yunfei segera bergegas. Boom! Kedua naga bumi mulai bertarung. Pertempuran antara dua naga bumi menyebabkan gempa bumi yang dahsyat di atas tanah. Bumi retak, gunung runtuh, dan sungai tersumbat. Arahkan ke lokasi yang ditentukan. Ye Yunfei mengirim perintah ke naga bumi yang telah ditundukkannya. Segera, naga tanah yang ditaklukkan Ye Yunfei mundur berturut-turut. Dan naga darat lainnya mampu bertarung dengan agresif, menekan dengan ketat. Setelah beberapa saat, baiklah, kunci formasi naga, petik 2, Ye Yunfei meremas formula dengan tangannya, dan mengulurkan tangannya untuk menunjuk. Boom! Formasi bawah tanah yang misterius tiba-tiba meletus. Rune formasi yang perkasa segera mengelilingi naga bumi. Raungan. Tanah naga itu sepertinya ketakutan.
Ia terbangun dan berbalik untuk melarikan diri. Karena ia mengenali bahwa ini adalah metode Guru Bumi. Ia ditangkap oleh pendiri Sekte Bumi Tebal sebelum menggunakan metode Guru Bumi ini. Di penjara di dasar menara, aku tidak bisa melarikan diri. Petik 2. Ye Yunfei tersenyum dan menunjuk. Boom! Di depan naga bumi yang melarikan diri, formasi pengunci naga lainnya meledak. Rune formasi bergulir, berkerumun, dan mengepung naga bumi. Mengaum, naga bumi terkejut dan marah, berbalik dan lari ke arah lain. Boom! Ada juga formasi pengunci naga di arah itu, yang meledak dalam sekejap, menghalangi jalannya lagi. Ye Yunfei telah menghitung sejak lama, menghitung setiap arah yang mungkin bagi naga bumi untuk melarikan diri, dan telah membuat pengaturan yang ketat. Beberapa formasi pengunci naga bekerja sama untuk menekan naga bumi dengan sekuat tenaga. Segera, naga bumi merasakan tekanan yang luar biasa. Raungan, naga bumi ini berjuang mati-matian, mengguncang dunia bawah tanah, bergetar dan mengaum ke langit. Ikat rantai naga, Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menunjuk. Hancur, di dunia bawah tanah ini, banyak rantai kuning muncul, bergetar terus-menerus, berselang-seling, seperti jaring laba-laba, terjerat ke arah naga. Paku naga, Ye Yunfei menunjuk lagi. Set, serangkaian tombak kuning melesat ke arah naga bumi, mengenai tubuhnya yang tebal. Mengaum, naga bumi bergegas dan meronta-ronta dengan marah, dan menolak untuk menyerah sama sekali. Secara bertahap, saat terus berjuang, formasi pengunci naga, rantai pengikat naga, dan paku penekan naga yang diatur oleh Ye Yunfei mulai tidak mampu menekannya. Pergilah, Ye Yunfei memberi perintah pada naga bumi yang dia taklukkan. Segera, naga bumi yang Ye Yunfei taklukkan bergegas dan melancarkan serangan ke naga bumi yang ingin melarikan diri. Akhirnya, di bawah tekanan susunan pengunci naga, rantai pengikat naga, paku penekan naga, dan naga bumi yang ditundukkan oleh Ye Yunfei, naga bumi akhirnya tidak bisa bertahan lagi. Secara bertahap, itu berjuang dengan lemah. Beberapa formasi pengunci naga, sejumlah besar rantai pengikat naga, dan paku penekan naga bergegas maju, dengan erat menjerat tubuhnya yang tebal. Ye Yunfei bergerak, dan duduk bersila di atas kepala naga bumi. Kemudian, Ye Yunfei melepaskan kekuatan jiwanya, menembus ke dalam kepala naga bumi ini. Dengan pengalaman menjinakkan naga bumi pertama, Ye Yunfei sudah tahu cara menjinakkan naga bumi. Namun, naga bumi pertama bekerja sama secara aktif. Naga bumi ini melawan dengan putus asa. Oleh karena itu, tidak sampai 1 hari kemudian Ye Yunfei akhirnya meninggalkan bekas kekuatan jiwa di kepala naga bumi ini. Dengan cara ini, Ye Yunfei dapat berkomunikasi dengan naga bumi ini. Ye Yunfei menghiburnya, berjanji untuk tidak menguncinya di satu tempat. Akhirnya berhasil. Ye Yunfei menghela nafas panjang. Kemudian, Ye Yunfei berdiri di atas kepala salah satu naga bumi, dan mendorong kedua naga bumi untuk berenang bebas di bawah tanah, sangat tidak nyaman. Tidak sampai setengah hari kemudian Ye Yunfei kembali ke markas Sekte Houtu dengan 2 naga bumi. Ye Yunfei membiarkan kedua naga bumi tinggal di gua di bagian bawah menara. Namun, Ye Yunfei tidak membatasi tindakan mereka. Sebaliknya, biarkan kedua naga bumi ini keluar untuk mengisi kembali energi bumi saat mereka membutuhkannya. Ye Yunfei sendiri kembali ke Gunung Budidaya, memasuki ruang rahasia, dan duduk bersila untuk memulihkan diri. Saat ini, tiba-tiba, di luar markas Sekte Houtu, ada pesawat ruang angkasa, padat, melintasi langit dan berhenti di luar markas. Kemudian, dari pesawat luar angkasa ini, sekelompok pria dan kuda keluar, semuanya penuh dengan niat membunuh. Segera, 2 bendera besar muncul di langit. Di salah satu bendera besar, ada 2 karakter besar Ouyang tertulis di atasnya. Di bendera besar lainnya, ada tulisan Hu di atasnya. Orang-orang dari keluarga Ouyang dan keluarga Hu akan datang. Ada situasi musuh. Di markas Sekte Bumi Tebal, sosok-sosok naik ke langit. Keluarga Ouyang, keluarga Hu, apa maksudmu? Tanya seorang sesepuh dari Sekte Houtu. Su Ye, putra suci dari Sekte Houtu, membunuh lusinan anak dari keluarga Ouyang kami di Gua Dongzuo Senjun. Hari ini, keluarga Ouyang kami ada di sini untuk membalas dendam. Seseorang tua berjubah abu-abu dari keluarga Ouyang datang 1 langkah maju, berkata dengan keras. Suku Hu kami ada di sini kali ini karena Anda,
putra suci dari Sekte Houtu, Su Ye, datang ke sini untuk membalaskan dendam murid-murid suku Hu saya dengan membunuh mereka. Seorang pria berjubah ungu berjalan keluar dari perkemahan suku Hu, dan berkata dengan keras, sangat normal bagi generasi muda untuk pergi keluar untuk mengalami, berkelahi satu sama lain, dan menderita korban. Mungkinkah anak-anak dari keluarga Ouyang Anda dan keluarga Hu tidak pernah membunuh siapapun? Petik 2. Saat ini, Yan Tianzong muncul di atas markas dan bertanya dengan keras. Haha, hal yang sangat normal, itu mudah untuk dikatakan. Hari ini, pasukan keluarga Ouyang saya pasti akan menghancurkan Sekte Houtu, sehingga dunia tahu bahwa keluarga Ouyang kita tidak mudah diganggu. Petik 2. Tetua berjubah abu-abu dari keluarga Ouyang berkata dengan tajam. Biarkan Su Ye segera keluar. Suku Hu kami datang kali ini terutama untuk Su Ye. Pria berjubah ungu dari klan Hu berkata dengan dingin. Ya, biarkan Su Ye keluar dulu. Seorang anak dari keluarga Ouyang kita, Ouyang Feng masih di tangan Su Ye. Biarkan dia segera melepaskannya. Tetua berjubah abu-abu dari keluarga Ouyang juga berteriak. Aku di sini. Sebuah suara terdengar, dan kemudian Ye Yunfei muncul di atas markas. Maksudmu dia? Dengan lambaian tangannya, Ye Yunfei memindahkan Ouyang Feng keluar dari menara hantu, memegangnya di tangannya seperti ayam. Penatua ketiga, selamatkan aku dengan cepat. Bunuh Su Ye. Dia menghancurkan dantianku, membunuhnya dengan cepat, dan membantuku membalas dendam. Petik 2. Ouyang Feng segera berteriak ketika dia melihat sesepuh berjubah abu-abu. Su Ye, segera lepaskan aku. Mungkin aku akan meninggalkanmu dengan seluruh tubuh, jika tidak, kamu pasti akan dieksekusi. Petik 2. Tetua berjubah abu-abu melangkah maju, melepaskan kekuatan spiritual yang mengepul dan menghancurkan Ye Yunfei. Dia adalah master di tahap akhir alam inti yang mendalam. Ye Yunfei berdiri tak bergerak seperti gunung. Su Ye mendengar kata-kata itu dari tetua ketiga namun, jangan biarkan aku pergi segera. Petik 2. Ouyang Feng meraung. Jika kamu melepaskanku, aku akan melepaskannya. Bukankah itu memalukan? Petik 2. Ye Yunfei mengangkat Ouyang Feng dan tersenyum dingin. Suara itu jatuh. Telapak tangan Ye Yunfei tiba-tiba bergetar. Engah. Tubuh Ouyang Feng hancur berkeping-keping di tempat, berubah menjadi awan kabut darah. Bajingan kecil, kamu mencari kematian. Raungan sesepuh berjubah abu-abu bergema di langit dan bumi. Novel 9 Matahari, Bab 675. Binatang kecil Su Ye, hari ini, Sekte Bumi Tebal akan musnah karenamu. Sesepuh berjubah abu-abu itu menatap Ye Yunfei dan mengucapkan kata demi kata. Begitu kata-kata itu jatuh, 15 master dari alam inti mendalam besar muncul di belakangnya. Di antara mereka, 2 berada di periode akhir alam inti misterius besar, 5 berada di tahap tengah alam inti mendalam besar, dan 8 berada di tahap awal alam inti mendalam hebat. Pada saat yang sama, di belakang pria berjubah ungu dari suku Hu, 15 master dari Realm inti mendalam besar juga muncul. 3 tahap akhir dari Great Profound Core Realm, 6 tahap pertengahan Great Profound Core Realm, dan 7 tahap awal dari Great Profound Core Realm. Penatua berjubah abu-abu dan pria berjubah ungu juga berada di tahap tengah alam inti mendalam besar. Dengan cara ini, keluarga Ouyang dan keluarga Hu bertambah, dan total 32 master dari alam inti mendalam besar datang. Melihat situasi seperti itu, wajah semua pemimpin senior Sekte Bumi Tebal berubah drastis. Operasi Sekte Bumi Tebal untuk melenyapkan pengkhianat belum lama ini hampir mengeksekusi setengah dari master alam inti mendalam besar. Sekarang, di antara Sekte Houtu, hanya ada 14 master di alam inti mendalam besar. Di antara mereka, hanya ada 2 master di tahap akhir Daxuan dan Realm, yaitu pemimpin dan Yan Tianzong. Sebaliknya, Sekte Bumi Tebal bukanlah tandingan sama sekali. Orang-orang dari keluarga Ouyang mematuhi perintah, menaklukkan Sekte Houtu, dan tidak meninggalkan siapapun. Tiba-tiba, tetua berjubah abu-abu itu melambaikan tangannya dan berteriak dengan dingin. Lakukan, hancurkan Sekte Bumi Tebal. Pria berjubah ungu dari suku Hu itu juga berteriak keras. Bunuh. Segera, pasukan keluarga Ouyang dan keluarga Hu bergegas ke markas Sekte Houtu seperti air pasang. Semua orang di Sekte Houtu mematuhi perintah dan berjuang keras untuk membunuh musuh, bahkan jika mereka bertarung sampai orang terakhir, mereka tidak akan pernah mundur. Yan Tianzong berteriak dengan suara berat dengan wajah serius.
Dia mengerti bahwa situasi di depannya sangat berbahaya. Keluarga Ouyang dan keluarga Hu berkumpul, dengan tentara yang kuat dan kuda yang kuat. Tetapi beberapa waktu yang lalu, Sekte Houtu, setelah putaran eliminasi pengkhianat, baik murid berpangkat tinggi maupun murid biasa menderita banyak korban, itu adalah periode ketika kekuatan mereka paling lemah. Haha, Yan Tianzong, dengan kekuatan Sekte Houtu Anda saat ini, bagaimana Anda bisa bersaing dengan kami? Anda tidak memiliki kesempatan untuk bertarung. Tetua, berjubah abu-abu tertawa terbahak-bahak, dan memimpin Master Realm inti misterius besar keluarga Ouyang, bergegas menuju puncak. Sekte Bumi Tebal, pria berjubah ungu itu juga membawa Master Realm inti mendalam klan Hu, dan bergegas menuju tingkat tinggi Sekte Bumi Tebal bunuh mereka di sini. Semua orang mengerti bahwa apa yang benar-benar dapat menentukan hasil akhir dari pertempuran pastilah kekuatan tempur tingkat tinggi dari kedua belah pihak. Segera, 32 master dari alam inti mendalam besar dari keluarga Ouyang dan keluarga Hu mengambil 10 sekte Houtu 4 master dari alam inti mendalam agung mengepung dan bertarung dengan sengit. Pasukan lain di kedua sisi juga mulai bertarung dengan sengit. Di markas besar sekte Houtu, suara berteriak dan membunuh tidak ada habisnya. Pasukan keluarga Ouyang dan klan Hu, orang-orang dengan begitu banyak kekuatan, dalam waktu singkat, mereka mulai menang. Orang-orang dan kuda dari Sekte Bumi Tebal mendukungnya dengan sangat keras. Penatua ketiga memiliki perintah untuk membunuh Suye. Di antara pasukan keluarga Ouyang, ada lusinan prajurit di alam inti mistik. Kecil, semuanya menggerakkan tubuh mereka pada saat bersamaan, dan bergegas menuju Ye Yunfei. Bunuh Suye dulu. Ada juga puluhan prajurit kerajaan Xiaoxuandan dari suku Hu, yang mengepung dan membunuh Ye Yunfei dari segala arah. Tiba-tiba, ratusan alam Xiaoxuandan mendekat, penuh aura pembunuh, dan bergegas menuju Ye Yunfei. Suye Sengxi, aku akan melawan musuh bersamamu. Seorang pemuda dengan mata dingin tiba-tiba datang ke sisi Ye Yunfei dan berkata dengan lantang. Xiao Liang, Suye, aku juga akan membantumu. Xiao Hu juga muncul di samping Ye Yunfei. Kedua bersaudara ini memiliki konflik dengan Ye Yunfei sebelumnya, tapi tanpa diduga, pada saat ini, mereka akan berdiri dan bertarung berdampingan dengan Ye Yunfei. Terima kasih banyak. Ye Yunfei tersenyum tipis dan mengangguk pada mereka. Meskipun, di hadapan ratusan alam Xiaoxuandan, Ye Yunfei sama sekali tidak membutuhkan bantuan. Namun, saya masih sedikit tergerak oleh tindakan kedua bersaudara itu. Kami juga akan melawan dan membunuh musuh dengan Sengxi Suye. Kemudian, satu demi satu, murid inti dari Sekte Bumi Tebal bergegas ke sisi Ye Yunfei, dan mengepung Ye Yunfei di tengah. Murid inti ini semuanya berada di alam Xiaoxuandan. Potong, itu tidak perlu. Hanya mengandalkan sampah itu untuk membunuh Ye Yunfei, itu hanya lelucon. Petik 2. Melihat pemandangan ini di kejauhan, pemimpin besar Tao itu tidak bisa menahan cemberut. Dia berkelahi dengan orang lain, dan dia sama sekali tidak berniat datang untuk membantu Ye Yunfei. Di Gua Zhenjun Dongzuo, dia melihat dengan matanya sendiri bagaimana Ye Yunfei menunjukkan kekuatan gaibnya dan membunuh sejumlah besar alam Xuandan kecil. Semuanya, terima kasih banyak. Nah, hari ini, kita akan membunuh musuh bersama. Bunuh mereka sampai mereka takut. Ye Yunfei melirik murid inti yang berkumpul di sekelilingnya, dan berkata dengan rasa terima kasih. Suara itu jatuh, tertawa. Void Blade keluar dari dada Ye Yunfei, lalu kabur keluar angkasa dan menghilang. Saat berikutnya, engah, Void Blade muncul kembali, menembus kepala tahap awal Xiaoxuandan yang bergegas. Dengan peningkatan ranah kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa, sekarang, pedang terbang yang dilemparkan Ye Yunfei dapat membunuh Xiaoxuandan. Terlebih lagi, bila hampa memiliki karakteristik bepergian melalui ruang angkasa, dan sangat sulit untuk dipertahankan. Engah-engah. Di bawah kendali Ye Yunfei, bila kekosongan terus menghilang dan muncul kembali, dan setiap kali muncul, itu membunuh tahap awal Xuandan kecil. Semua orang hanya bisa samar-samar melihat cahaya hitam, terus berkedip. Serangkaian jeritan terus bergema, bunuh. Sambil mengendalikan Void Blade untuk membunuh musuh, Ye Yunfei mengaktifkan Sky Shadow Robe, mempercepat 10 kali lipat, melangkah keluar, dia datang ke Xiaoxuandan tingkat menengah, dan meninju dia. Kekuatan tinju yang menakutkan menghancurkan Xiaoxuandan tingkat menengah hingga terhenti, membuatnya sulit untuk bergerak. Kemudian, tinju Ye Yunfei mendarat di tubuhnya,
menyebabkan dia meledak, menyebabkan dia mati mengenaskan di tempat. Puff puff, Ye Yunfei tampak seperti hantu, dan pukulannya seperti kilat, satu pukulan pada satu waktu, membunuh beberapa orang berturut-turut. Memanggil, semua orang di sekitar tidak bisa menahan napas saat melihat pemandangan ini. Kekuatan tempur yang ditampilkan Ye Yunfei sangat mencengangkan. Tunggu apa lagi, bunuh musuh dengan Seng Zi Suye. Xiao Liang meraung, melangkah maju, 5 naga kuning panjang muncul, mengikutinya, dan bergegas maju. Bunuh. Murid inti lain dari Sekte Bumi Tebal bergegas maju satu persatu. Dirangsang oleh Ye Yunfei, mereka semua sepertinya telah disuntik dengan darah ayam, bertarung dengan semangat tinggi, terlepas dari keselamatan mereka sendiri, dan bergegas membunuh dengan seluruh kekuatan mereka. Tiba-tiba, semuanya menampilkan level super. Ye Yunfei bergegas maju, menunjukkan kekuatan bertarung yang lebih luar biasa, satu pukulan pada satu waktu, dan setelah beberapa saat, dia membunuh lusinan alam Xiao Xuandan. Hampir setengah dari ratusan alam Xiao Xuandan yang mengepung dan membunuh Ye Yunfei jatuh. Sisanya juga berbalik dan lari ketakutan, tidak berani menghadapi Ye Yunfei sama sekali. Haha, Yan Tianzong, waktu kematianmu telah tiba. Pada saat ini, tetua ketiga dari keluarga Ouyang tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Selama pertempuran, dia mengirim Yan Tianzong terbang dengan satu telapak tangan. Di tengah tawa liar, tetua ketiga memamerkan gerakannya dan bergegas menuju Yan Tianzong, penuh dengan niat membunuh. Saat ini, Yan Tianzong sudah menderita luka dalam dan menyemprotkan beberapa suap darah. Melihat ketiga tetua itu bergegas, Yan Tianzong mengertakkan gigi dan bersiap untuk bertarung. Saat ini, di kejauhan, Ye Yunfei sudah melihat situasi pertempuran di sini dengan jelas. Dalam waktu yang sangat singkat ini, para pemimpin tertinggi dari Sekte Bumi Tebal telah mundur dengan mantap, dan banyak orang telah terluka dan berada dalam bahaya. Keluar, Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menunjuk. Gemuruh, tanah mulai bergetar hebat. Kemudian, seekor naga bumi naik ke langit dan memblokir Yan Tianzong. Novel 9 Matahari, Bab 676. Sekte Bumi Tebal benar-benar memiliki naga bumi. Penatua ketiga tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecilkan matanya. Merasakan paksaan energi yang dilepaskan oleh naga bumi, matanya mau tidak mau menjadi sedikit lebih bermartabat. Gemuruh, tubuh tebal naga bumi menyapu langit, dan bergegas menuju sesepuh ketiga. Haha, untungnya aku sudah siap. Ayo lakukan, formasi busunmu. Penatua ketiga tiba-tiba tertawa. Segera, 4 pejabat tinggi lainnya dari keluarga Ouyang bergegas mendekat, masing-masing mengeluarkan segenggam besar bendera formasi hijau kecil, dan melemparkannya dengan cepat tenggelam ke ruang sekitarnya. Mereka membentuk formasi. Tetua ketiga juga mengeluarkan lusinan bendera formasi hijau, mengangkat tangannya, dan memasukkannya ke ruang sekitarnya. 5 master dari Great Profound Core Realm bergabung untuk membentuk formasi. Dalam sekejap, boom, sebuah formasi tiba-tiba muncul, meledakkan lampu hijau yang mengepul, mewarnai seluruh dunia menjadi hijau. Haha, formasi kayu Sunda ini khusus digunakan untuk menghadapi naga bumi dari Sekte Bumi Tebalmu ini. Tetua ketiga tertawa. Terakhir kali, ketika Ye Yunfei dan Xiao Liang melakukan pertarungan cincin, dia memanggil naga bumi. Berita tentang naga bumi di markas besar Sekte Houtu telah sampai ke telinga keluarga Ouyang. Oleh karena itu, kali ini keluarga Ouyang secara khusus menyiapkan susunan pohon Sunda ini untuk menghadapi naga bumi. Boom! Formasi itu mengeluarkan energi yang dikaitkan dengan kayu, berubah menjadi panah hijau panjang, menutupi langit dan menutupi bumi, dan menembak ke arah naga bumi. Mengaum, untuk sesaat, naga bumi itu terpaksa terus mundur. Muketu, formasi pohon Sunda ini benar-benar memiliki efek menahan naga bumi. Ye Yunfei tidak bisa menahan cemberut saat melihat formasi. Saat ini, Ye Yunfei tiba-tiba merasa bahwa di dalam tubuhnya, sebuah bola berharga bergetar sedikit, seolah bereaksi terhadap formasi Sunda. Bola ini persis seperti Tianmu Yizu yang diperoleh Ye Yunfei di Gua Dongzuo Zhenjun. Tianmu Yizu adalah senjata ajaib dari sistem kayu, yang secara otomatis dapat menyerap energi dan hukum atribut kayu antara langit dan bumi. Pada saat itu, Ye Yunfei menyerap sebagian besar energi yang tersimpan di Tianmu Yizu ini selama proses penanaman tubuh Kaisar Hijau Kayu pertama. Pada saat yang sama, dia memurnikan Tianmu Yizu ini dan menyembunyikannya di tubuhnya.
Senjata sihir tipe kayu ini masih akan berguna untuk penanaman tubuh Kaisar Hijau Kayu pertama Ye Yunfei di masa depan. Haha, di mana pria tua Sudong itu? Kenapa hilang? Saya mengerti, dia pasti kabur setelah mendengar berita itu. Kalian orang-orang malang, pemimpin kalian telah melarikan diri melihat situasinya tidak berjalan dengan baik, dan kalian masih dengan keras kepala melawan di sini. Apakah itu menarik? Sekarang, saya akan memberi Anda kesempatan. Mereka yang berlutut dan menyerah tidak akan mati. Petik 2. Tetua ketiga tertawa terbahak-bahak. Pemimpin sekte Houtu bernama Sudong. Bahkan beberapa murid berkemauan lemah terguncang. Setelah mendengar kata-kata dari tetua ketiga, banyak orang dari sekte Houtu merasa aneh. Jangan khawatir, semuanya, pemimpin tidak akan pernah melarikan diri. Pemimpin mundur dan berlatih, dan akan pergi. Yan Tianzong berkata dengan keras. Tidak masuk akal. Petik 2. Sekte Bumi Tebal akan musnah, dan mereka masih berkultivasi dalam pengasingan. Itu alasan konyol yang bisa Anda katakan. Petik 2. Tetua ketiga mencibir. Situasi pertempuran saat ini benar-benar tidak baik untuk pihak sekte Houtu. Pasukan, keluarga Ouyang dan klan Hu maju selangkah demi selangkah, dan orang-orang dari sekte Houtu mundur dengan mantap. Untungnya, Ye Yunfei memimpin. Sekelompok murid inti dari sekte Bumi Tebal melakukan pembunuhan besar-besaran, memblokir hampir setengah dari pasukan keluarga Ouyang dan klan Hu. Akibatnya, korban pasukan sekte Bumi Tebal tidak terlalu besar untuk saat ini, dan mereka hampir tidak dapat menopangnya. Adapun pertempuran antara master dari Great Profound Core Realm di kedua sisi, 14 anggota Great Profound Core Realm dari sekte Houtu dipukul bolak-balik oleh 32 master Great Profound Core Realm dari keluarga Ouyang dan Hu. Klan, hampir setengah dari master dari Great Profound Core Realm dari sekte Houtu telah terluka. Orang tua, kamu terlalu banyak berpikir. Hanya mengandalkanmu, kamu tidak bisa menghancurkan sekte Bumi Tebal. Petik 2. Ye Yunfei menatap tetua ketiga, dan tiba-tiba berkata dengan dingin. Su Ye, waktu kematianmu telah tiba. Apakah kamu masih berani berbicara keras? Teriak tetua ketiga dengan tegas. Memanggil, Ye Yunfei mengaktifkan jubah bayangan langit, berakselerasi 10 kali, dan tiba di formasi pohon Sunda dalam satu langkah. Kemudian, dengan memikirkan Ye Yunfei, Tianmu Yizu terbang keluar dan bergegas menuju formasi pohon Sunda. Fiu, Tianmu Yizu meletus dengan kekuatan hisap yang kuat, dan mulai menelan energi formasi atribut kayu dalam formasi kayu Sunda. Segera, kekuatan formasi kayu Sunda ini dengan cepat mulai menurun. Roar, naga bumi tiba-tiba menjadi bebas dan meraung keras. Pergi dan tangani orang-orang itu. Ye Yunfei memberi perintah pada naga bumi. Ledakan, segera, Dilong berbalik dan menebas tuan dari keluarga Ouyang dan Rilem inti mendalam keluarga Hu. Saat naga bumi ini bergabung dalam pertempuran, para penguasa alam inti mendalam besar dari sekte Bumi Tebal segera merasa jauh lebih santai. Bagaimana ini bisa terjadi? Formasi Sunda, mengapa naga bumi ini tidak bisa dijebak? Melihat ini, keluarga Ouyang dan keluarga Hu tidak bisa menahan keheranan. Su Ye, kamu pasti telah mengutak-atiknya. Manik apa itu barusan? Tetua ketiga meraung marah. Ya, saya melakukan sesuatu yang salah. Bisakah Anda melakukan sesuatu terhadap saya? Ye Yunfei tersenyum dingin dan melambaikan tangannya. Bendera formasi hijau melompat keluar dari angkasa dan mendarat di telapak tangan Ye Yunfei. Dalam waktu yang sangat singkat, Tianmu Yizu menyerap lebih dari setengah energi dari susunan Sonda. Formasi kayu Sunda ini setara dengan patah. Su Ye, kamu mencari kematian. Penatua ketiga sangat marah, dan dia meregangkan tubuhnya seperti burung besar, dan bergegas menuju Ye Yunfei. Ye Yunfei menginjak kakinya, gemuruh. Area tanah yang luas di bawah bergetar hebat. Kemudian, di bawah tatapan kaget semua orang, naga bumi lainnya keluar, membubung ke langit, dan bergegas menuju sesepuh ketiga. Sialan, bukankah hanya ada satu naga bumi di sekte Bumi Tebal? Mengapa ada naga bumi lain? Petik 2. Tetua ketiga terkejut dan marah. Raungan, naga bumi yang baru saja muncul, dengan tubuh sepanjang 1000 meter, sangat cepat hingga melompat di depan tetua ketiga. Ekspresi tetua ketiga berubah bertarung sendirian. Master biasa di tahap akhir Great Profound Core Realm bukan tandingan naga bumi ini. Dalam beberapa gerakan, tetua ketiga berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dan panik. Tanda seru,
Semua akan baik-baik saja. Petik 2. Ye Yunfei berkata dengan lantang, di bawah berkah kekuatan spiritual, suaranya kuat dan kuat, menyebar ke seluruh medan perang. Segera, semua anggota Sekte Houtu bersorak. Hebat, para anggota senior dari Sekte Houtu juga bertepuk tangan dengan penuh semangat. Saat dua naga bumi bergabung dalam pertempuran satu demi satu, kekuatan pihak Sekte Houtu meningkat pesat. Dua naga bumi setidaknya menahan lebih dari selusin master dari keluarga Ouyang dan keluarga Hu di alam. Inti mendalam besar, semuanya, ini ramuan penyembuhan, ambillah. Ye Yunfei menjentikkan jarinya berulang kali, satu demi satu ramuan dao terbang terus-menerus, dan mendarat di depan ramuan Daksuan yang terluka dari Sekte Houtu. Pil dao kelas 3, alam pil mendalam besar dari Sekte Bumi Tebal tercengang. Pil dao kelas 3 sangat berharga bagi mereka. Semuanya, cepat ambil, penyembuhan itu penting, kata Ye Yunfei kepada mereka. Oke, terima kasih, Putra Suye. Daksuan dan yang terluka dari Sekte Houtu menganggukkan kepala satu demi satu, lalu menelan dao dan di tangan mereka. Segera, mereka merasakan kekuatan obat yang sangat besar, seperti sungai dan laut, menyebar di dalam tubuh mereka. Cedera mereka membaik dengan cepat dengan kecepatan yang mencengangkan. Setelah beberapa tarikan napas, mereka menemukan bahwa lukanya telah sembuh. Kekuatan telah kembali ke kondisi puncaknya. Luar biasa, para master dari alam alkimia besar yang mendalam dari Sekte Houtu semuanya sangat terkejut. Bunuh, 14 master dari Great Profound Core Realm dari Sekte Houtu, masing-masing dari mereka berenergi, bergegas menuju musuh dengan momentum yang besar. Bagaimana mungkin? Tuan dari keluarga Ouyang dan alam inti mendalam keluarga Hu semua terkejut dan marah. Melihat bahwa master dari Sekte Bumi Tebal ini sudah terluka dan kekuatan tempur mereka anjlok, tak terduga mereka semua sembuh dalam sekejap mata, jadi bagaimana mungkin mereka tidak terkejut. Pertempuran sengit pecah. 32 alam inti mendalam dari keluarga Ouyang dan klan Hu, melawan dua naga bumi, dan 14 alam inti mendalam besar dari Sekte Houtu. Tanah terguncang dan gunung-gunung terguncang, dan matahari serta bulan menjadi pucat. Karena kekuatan tempur kedua naga bumi terlalu kuat, segera keluarga Ouyang dan alam inti misterius besar keluarga Hu mulai dirugikan dan terpaksa terus mundur. Semuanya, sekarang giliran kita untuk melakukan serangan balik. Ye Yunfei memandang pria dan kuda dari Sekte Houtu, dan berkata dengan keras. Aku ingin mengikuti Su Ye Shengzi untuk membunuh musuh. Teriak semua murid dari Sekte Bumi Tebal. Itu bagus. Ayo habisi semua musuh. Ye Yunfei melambaikan tangannya dan berteriak. Memanggil. Suara itu jatuh. Ye Yunfei maju selangkah, dan meninju seperti kilat, satu pukulan pada satu waktu, membunuh lebih dari selusin orang berturut-turut. Tertawa, Void Blade berubah menjadi tenda hitam yang berkedip-kedip, memanen kehidupan satu demi satu kemanapun ia pergi. Kecepatan Ye Yunfei membunuh orang terlalu cepat, kemanapun dia pergi. Pasukan keluarga Ouyang dan keluarga Hu berjatuhan seolah-olah mereka sedang dipotong. Putra Suci Suye memiliki perintah untuk memusnahkan semua musuh yang masuk. Pada saat ini, semua orang dari Sekte Houtu bergegas maju seperti darah ayam. Setelah beberapa saat, orang-orang dan kuda dari Sekte Houtu mulai unggul. Anggota keluarga Ouyang dan keluarga Hu memandang Ye Yunfei yang membunuhnya seperti dewa perang, dan mereka semua gemetar ketakutan. Brengsek, itu semua karena itu Suye. Petik 2, keluarga Ouyang dan master keluarga Hu dari alam inti yang mendalam mengertakkan gigi dengan marah, dan menatap Ye Yunfei dengan mata kesal. Mundur, mundur sekarang. Petik 2, tiba-tiba, tetua ketiga dari keluarga Ouyang berteriak. Kami juga akan mundur. Petik 2, pria berjubah ungu dari suku Hu juga berteriak. Sekte Houtu telah berada di atas angin, dan jika mereka terus bertarung, itu akan sangat buruk bagi mereka. Keluarga Ouyang dan suku Hu tidak memiliki semangat juang. Semua orang sangat gembira atas perintah untuk mundur, dan mereka semua berbalik dan melarikan diri. Namun, pada saat ini, karena kamu di sini, tidak perlu pergi. Sebuah suara datar datang dari kedalaman markas Sekte Houtu. Meskipun suara ini jelas di telinga semua orang, itu seperti murka surga, atau seperti petir yang tak terhitung jumlahnya, meledak di lautan jiwa pada saat yang sama, membuat orang pusing, dan kaki serta kaki mereka menjadi lemah. Kemudian, paksaan energi yang mengerikan lahir tiba-tiba, menekan dunia dan membekukannya seketika. Pada saat ini,
semua orang menemukan bahwa tubuh mereka sangat berat dan sulit untuk digerakkan. Saat berikutnya, semua orang memperhatikan bahwa pada suatu saat, sudah ada seorang pria parubaya di depannya, berdiri di sana dengan tangan di belakang. Su Ye, terima kasih. Pria parubaya menatap Ye Yunfei dengan mata bersyukur dan berkata, Tuan, selamat atas terobosan Anda ke alam Yuanhun. Ye Yunfei tersenyum tipis. Novel 9 Matahari, bab 677. Terima kasih atas kebaikanmu. Pemimpin itu tersenyum. Sudong, apakah kamu sudah menerobos ke alam Yuanhun? Sesepuh ketiga dari keluarga Ouyang bertanya dengan heran. Itu benar. Pemimpin itu mengangguk ringan, lalu melirik keluarga Ouyang dan orang-orang Hu dengan acuh tak acuh. Pemimpin telah menerobos ke alam Yuanhun. Anggota tingkat tinggi dari Sekte Houtu sangat bersemangat. Anda tahu, di seluruh musuh, Master di tahap akhir alam Suan dan besar adalah milik Master Top. Tidak ada alam jiwa, tidak satu pun. Sekarang, pemimpin Sekte Houtu telah menerobos ke alam Yuanhun dan telah menjadi ahli nomor 1 di musuh. Di antara keluarga Ouyang dan keluarga Hu, tidak ada Master di alam jiwa. Kalian berdua klan, ingin menghancurkan Sekte Bumi Tebalku. Pemimpin itu meletakkan tangannya di belakang, dan nadanya sangat dingin. Tuan-tuan dari keluarga Ouyang dan Great Profound Core Realm keluarga Hu itu memiliki ekspresi yang tidak pasti di wajah mereka. Awalnya, mereka mengira tidak akan sulit bagi kedua klan untuk bergabung untuk menghancurkan Sekte Houtu. Tapi tanpa diduga, di Sekte Bumi Tebal, dua naga bumi pertama muncul, dan sekarang penguasa alam jiwa muncul. Keluarga Ouyang dan keluarga Hu bukan lagi lawan dari Sekte Houtu. Tuan Su, kali ini, keluarga Ouyang kita sembrono. Sekarang, kami segera mundur. Sejak saat itu, keluarga Ouyang kami tidak memiliki permusuhan dengan Sekte Houtu Anda. Petik 2, tetua ketiga mengepalkan tinjunya dan berkata, pasukan klan Hu kami juga segera mundur. Petik 2, pria berjubah ungu dari klan Hu juga berkata dengan lantang. Situasinya lebih kuat dari yang lain, dan keluarga Ouyang serta klan Hu harus menundukkan kepala. Hahaha, tiba-tiba, pemimpin itu tertawa. Kamu Ouyang keluarga dan klan Hu, secara agresif memasuki markas Sekte Houtu kami, dan terus mengatakan bahwa mereka ingin menghancurkan Sekte Houtu kami dan mengubah markas kami menjadi reruntuhan. Sekarang, pergi saja jika Anda ingin menepuk pantat Anda. Di dunia, apakah ada hal yang begitu murah? Petik 2, suara pertanyaan pemimpin bergema di dunia ini, seperti murka penguasa surga. Harus dikatakan bahwa jiwa yang kuat terlalu kuat. Setiap gerakan, bahkan sepatah kata pun, tampaknya memengaruhi semacam tren umum dunia. Tuan Su, bagaimana menurutmu? Tidakkah kamu benar-benar ingin memisahkan diri dengan keluarga Ouyang kita? Petik 2, wajah tetua ketiga agak jelek, dan dia bertanya dengan suara yang dalam. Jadi bagaimana jika kamu merobek wajahmu? Petik 2, pemimpin mencibir, mengulurkan telapak tangannya, mengarah ke tetua ketiga, dan menekan ke udara. Boom, energi menakutkan meledak di tubuh tetua ketiga. Ledakan, tetua ketiga tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan tubuhnya terlontar seperti bola meriam, merobohkan lebih dari setengah gunung tidak jauh dari sana. Memanggil, pemimpin melangkah maju dan mengikuti tetua ketiga, mengulurkan tangannya, meraih tenggorokan tetua ketiga, dan mengangkatnya seperti ayam. Kamu berani membunuhku, keluarga Ouyang tidak akan menyerah. Tetua ketiga meronta dan meraung. Jangan khawatir, keluarga Ouyang Anda telah mengumpulkan selama bertahun-tahun untuk mencaplok Houtu Jiao saya. Sudah, waktunya untuk menyelesaikan akun ini. Saya akan datang ke pintu dan menghancurkan keluarga Ouyang Anda, kata pemimpin itu dengan acuh tak acuh. Suara itu jatuh. Engah. Dengan menjabat telapak tangan pemimpin, tubuh tetua ketiga terguncang menjadi awan kabut darah di tempat, menghancurkan tubuh dan jiwa. Apakah ini kekuatan orang kuat di alam jiwa? Pada saat ini, semua orang sangat terkejut. Penatua ketiga itu adalah master di tahap akhir dari alam inti mendalam besar, tanpa diduga, di depan pemimpin, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Selema ayam, bunuh. Pemimpin itu mengangkat telapak tangannya dan melambaikannya dengan ringan. Bunuh. Pria dan kuda dari Sekte Houtu berteriak serempak, turun seperti harimau satu persatu, dengan gila membunuh pria dan kuda dari keluarga Ouyang dan suku Hu. Pemimpin mengambil langkah maju dan berjalan menuju tuan dari keluarga Ouyang dan keluarga Hu yang berada di alam inti yang mendalam,
seperti membunuh ayam dan anjing, menghancurkan mereka. Setelah beberapa saat, semua master dari alam inti mendalam keluarga Ouyang terbunuh, dan tidak ada dari mereka yang lolos. Sebagian besar anggota keluarga Ouyang juga tewas, dan hanya sedikit yang lolos. Para master dari Great Profound Core Realm dari klan Hu semuanya dilukai oleh pemimpinnya dan ditangkap. Karena, meskipun kekuatan keluarga Hu sama dengan keluarga Ouyang, master terkuat dalam keluarga adalah tahap akhir dari alam inti mendalam besar. Namun, ada monster dari klan Hu, Hu Jie. Hu Jie adalah murid inti dari Tanah Suci Tianshuan, peringkat ke-7 dalam daftar Tianshuan. Tanah Suci Tianshuan adalah salah satu kekuatan paling kuat di hutan belantara utara. Karena alasan ini, pemimpin tidak membantai orang Hu. Ye Yunfei tidak peduli dengan semua ini. Ye Yunfei tidak ambil bagian dalam pertempuran sejak pemimpinnya muncul. Seorang pria yang kuat di alam jiwa sudah cukup untuk mengendalikan seluruh penonton. Ye Yunfei membiarkan kedua naga bumi kembali ke gua di bagian bawah menara. Setelah setengah hari, semua sudah berakhir. Diaken dalam pengajaran mulai memimpin para murid untuk membersihkan medan perang. Di ruang konferensi markas besar, pemimpin, semua pejabat tingkat tinggi, dan Ye Yunfei, pemimpin Taois, semuanya ada di sana. Semua manajemen senior sangat bersemangat. Pemimpin menerobos dan menjadi penguasa alam Yuanhun, yang berarti mulai sekarang, Sekte Houtu akan menjadi kekuatan terkuat di musuh. Semua pujian atas kemenangan besar Sekte Houtu kita hari ini adalah milik San Suye. Kata pemimpin itu dengan lantang. Semua mata tertuju pada Ye Yunfei. Dalam pertempuran hari ini, Ye Yunfei memanggil dua naga bumi dan mengalahkan begitu banyak Dao dan peringkat ketiga, yang membuat para pejabat tinggi ini masih sangat terkejut hingga sekarang. Putra Suye, apakah kamu bersedia menjadi pemimpin Sekte Houtu kami? Saya akan menyerahkan posisi pemimpin kepada Anda sekarang. Mulai sekarang, Sekte Houtu akan dipimpin olehmu. Petik 2. Pemimpin itu tiba-tiba berkata, "Apa?" Para pemimpin tingkat tinggi lainnya tercengang saat mendengar kata-kata pemimpin tersebut. Meskipun, semua orang tahu bahwa di antara Sekte Houtu saat ini, Ye Yunfei adalah kandidat yang paling mungkin untuk menjadi pemimpin berikutnya. Tapi tanpa diduga, pemimpin dari pemimpin akan naik tahta sekarang. Untuk sesaat, mata semua orang tertuju pada Ye Yunfei. Pemimpin dari seorang pemimpin memiliki kekuatan besar di tangannya dan memerintahkan ribuan orang. Godaan seperti itu diperkirakan tidak banyak anak muda di dunia yang bisa menahannya. Hanya pemimpin Datun Tao yang mengerti bahwa Ye Yunfei tidak akan pernah tinggal di Sekte Houtu sebagai pemimpin. Tuan, saya menghargai kebaikan Anda. Sejujurnya, saya tidak berencana untuk tinggal di Sekte Houtu. Saya akan pergi ke Akademi Tiandao. Saya pikir Dufan adalah kandidat terbaik untuk menjadi pemimpin Sekte Houtu. Kata Ye Yunfei. Apakah kamu akan pergi ke Akademi Tiandao? Pemimpin itu terkejut. Benar, Guru. Suye dan saya akan pergi ke Akademi Tiandao. Tolong tulis buku dan rekomendasikan kami untuk mengikuti penilaian masuk Akademi Tiandao. Kata Kepala Tao, Suye, aku mengerti bahwa dengan bakatmu yang luar biasa, sangat sulit bagi Sekte Houtu kami untuk menjagamu. Bagimu, Sekte Houtu, seperti sebuah kolam kecil, dan hidupmu pasti akan bergerak menuju tahap yang lebih luas. Baiklah, saya akan menulis surat yang merekomendasikan kalian berdua untuk mengikuti ujian masuk Akademi Tiandao. Setelah tertegun sejenak, pemimpin itu berkata sambil menghela nafas. Hanya saja, Suye, ingatlah bahwa pintu Sekte Houtu selalu terbuka untukmu. Tidak peduli kapan kamu kembali, Sekte Houtu kami menyambutmu. Kata pemimpin itu. Aku akan ingat. Ye Yunfei mengangguk dan tersenyum. Novel 9 Matahari, bab 678. Setelah 1 hari, Ye Yunfei dan Guru Tao Datun meninggalkan Sekte Houtu. Ye Yunfei hanya mengambil satu naga bumi dan meninggalkan yang lain di markas Sekte Houtu. Ye Yunfei memadatkan tanda kekuatan jiwanya sendiri dan menyerahkannya kepada pemimpin. Dengan cara ini, pemimpin dapat menggunakan tanda kekuatan jiwa ini untuk mengendalikan naga bumi. Seorang pria kuat di alam jiwa dan seekor naga bumi sudah cukup untuk menjadikan Sekte Houtu kekuatan paling kuat di musuh. Tanpa diduga, Seng Si Suye bahkan tidak ingin menjadi pemimpin. Yan Tianzong menghela nafas pelan saat dia melihat Ye Yunfei dan Datun pergi jauh. Suye terlalu misterius, dia pasti memiliki latar belakang yang mencengangkan.
Sekte Houtu kita terlalu kecil, jadi kita ditakdirkan untuk tidak bisa menjaganya. Pendeta itu menggelengkan kepalanya dan berkata, waktu dia datang ke Sekte Bumi Tebal kita sangat singkat, tetapi karena dia, Sekte Bumi Tebal kita telah mengalami perubahan yang luar biasa. Ketinggian yang dapat dicapai oleh karakter mengerikan seperti itu di masa depan benar-benar di luar imajinasi kita. Ingat, tidak masalah bagaimana keadaannya, Sekte Houtu kita akan selalu baik padanya, dan kita tidak boleh melawannya. Pemimpin memandang Ye Yunfei yang telah menghilang ke langit, dan berkata perlahan. Itu benar, para pemimpin senior lainnya dari Sekte Bumi Tebal semuanya mengangguk setuju. Sebuah pesawat ruang angkasa terbang dengan cepat di atas hutan belantara utara. Akademi Tiandao ada di Tianzhu. Dengan kecepatan kita saat ini, akan memakan waktu sekitar 3 hari untuk pergi dari Muzhu ke Tianzhu. Di pesawat ruang angkasa, Kepala Tao berkata kepada Ye Yunfei, kami tidak terburu-buru. Ye Yunfei duduk bersila di pesawat ruang angkasa dan berkata dengan ringan, untuk mendapatkan kualifikasi memasuki tanah jatuh Tuhan, kita harus melewati 2 tes. Tes pertama adalah berhasil lulus penilaian penerimaan dan menjadi siswa Akademi Dao Surgawi. Tes kedua adalah menjadi siswa elit dari Dao Surgawi Academy. Ye Yunfei, saya percaya bahwa dengan kekuatan Anda, seharusnya tidak ada masalah. Kata pendeta Tao itu, ngomong-ngomong, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang wali? Ye Yunfei bertanya. Ketika Ye Yunfei pergi ke Akademi Tiandao, dia tidak hanya ingin mendapatkan kualifikasi untuk memasuki tanah kejatuhan Tuhan, tetapi juga ingin menyelidiki dan memahami penjaga Tao. Yang paling penting adalah untuk melihat apakah mungkin untuk mengetahui keberadaan wali, apakah dia masih hidup atau sudah mati. Di Akademi Pelindung Dao dari benua langit yang mendalam, apa yang ditemui Ye Yunfei hanyalah avatar kekuatan jiwa yang ditinggalkan oleh pelindung Dao. Adapun tubuh wali, tidak ada yang tahu kemana perginya. Aku tidak tahu banyak tentang Master Penjaga. Saat itu, Master Penjaga awalnya adalah murid elit dari Akademi Tiandao. Untuk beberapa alasan, dia tiba-tiba memasuki benua langit yang mendalam. Ketika pasukan klan iblis kuno menyerbu benua langit yang mendalam, pada saat itu, Guru Taois memimpin para prajurit dari benua langit yang mendalam untuk mengalahkan pasukan klan monster kuno. Banyak orang di medan bintang Xuan Huang mengetahui tentang masalah ini. Tuan dari klan monster kuno telah datang ke Akademi Tiandao berkali-kali dan meminta Akademi Tiandao untuk menyerahkan wali. Hanya saja pelindung Tao telah tinggal di benua langit yang mendalam, bahkan jika Akademi Tiandao ingin menyerahkan seseorang, tidak ada yang akan diserahkan. Terlebih lagi, kekuatan Akademi Tiandao tidak lebih buruk dari klan monster kuno, karena masalah Tuan Pelindung, 2 kekuatan besar bertarung sangat ketat dan hampir bertarung. Itu saja yang saya tahu tentang Guru Penjaga. Petik 2, kata Taois Tao. Oh, omong-omong, nama Guru Taois adalah Tang Yang. Petik 2, Pendeta Tao itu menambahkan, Tang Yang. Petik 2, Ye Yunfei mengangguk. Sepertinya Taois tidak tahu banyak tentang Taois. Masuk saja ke Akademi Tiandao, lalu perlahan temukan cara untuk menyelidikinya. Saat ini, tiba-tiba, berhenti, periksa, raungan keras terdengar di depan. Kemudian, sekelompok besar orang muncul di depan, menghalangi jalan pesawat luar angkasa. Itu klan monster kuno. Kekuatan jiwa Ye Yunfei segera merasakan bahwa ada 2 klan monster kuno yang tinggi dalam tim, dengan aura mengerikan. Ye Yunfei segera mengaktifkan kanopi untuk menutupi auranya dengan erat. Ye Yunfei, orang-orang ini pasti mengejarmu. Datun Taois segera berkata, bagus, Anda menanganinya. Petik 2, Ye Yunfei mengangguk. Kemudian, Ye Yunfei melepaskan energi ruang angkasa dan melarikan diri langsung ke ruang angkasa. Saat ini, lebih dari selusin prajurit telah berjalan menuju pesawat ruang angkasa. Segera buka pintunya dan terima inspeksi. Petik 2, salah satu pria parubaya berkata dengan dingin. Apa yang terjadi? Siapa kamu? Mengapa menghentikan pesawat ruang angkasa saya? Petik 2, Pendeta Tao membuka pintu pesawat ruang angkasa dan berjalan keluar, berpura-pura marah, dan bertanya. Jika kamu tidak ingin mati, mari kita masuk dan periksa. Kata seorang pria parubaya. Gemuruh, paksaan spiritual yang kuat dilepaskan dari tubuhnya dan dihancurkan ke arah kepala terowongan. Pendeta Tao Datun mundur lebih dari 10 langkah berturut-turut, wajahnya pucat, dan ada darah yang mengalir dari sudut mulutnya. Pria parubaya ini memiliki kekuatan tingkat menengah dari Xiao Xuan dan Rilem.
Kepala Tao Agung tentu saja bukan lawannya. Kamu, oke, mari kita periksa, kata pendeta Tao itu. Lebih dari selusin prajurit bergegas ke pesawat luar angkasa. Tidak ada, dia satu-satunya. Segera, selusin prajurit keluar dan berkata, aneh, tampaknya baru saja ada 2 orang di pesawat ruang angkasa ini. Mengapa hanya ada 1 yang tersisa? Pada saat ini, monster kuno yang tinggi datang, berjalan ke pesawat ruang angkasa, dan melepaskan kekuatan jiwanya untuk persepsi terperinci tentang pesawat ruang angkasa. Klan monster kuno ini adalah kekuatan dari akhir dunia Xiao Xuandan. Di mana ada 2 orang, itu selalu aku. Pendeta Tao dari Datun berdebat. Apakah kamu bersalah? Klan iblis kuno menatap pendeta Tao dengan mata garang dan mengancam, dan berkata dengan dingin. Lebih baik tangkap yang salah, jangan lepaskan. Tangkap dulu, dan interogasi dengan hati-hati, kata klan monster kuno. Ya, beberapa prajurit mengepung pemimpin Taois pada saat yang sama, ingin menangkap orang. Semua prajurit ini adalah kekuatan dari alam Xiao Xuandan. Saat ini, tertawa, sebuah cahaya hitam melintas. Engah-engah, kepala beberapa prajurit yang datang untuk mengelilingi terowongan besar ditusuk pada saat yang sama, dan kemudian jatuh dari ketinggian. Siapa itu? Para prajurit lainnya terkejut, mengaum. Di antara kelompok orang ini, ada 2 klan monster kuno yang meraung pada saat bersamaan. Tiba-tiba, memanggil, Ye Yunfei keluar dari ruang angkasa, seperti hantu, dan muncul di belakang salah satu klan monster kuno. Klan monster kuno menjadi waspada dan segera berbalik. Kemudian, dia melihat tinju yang terus membesar, membawa kekuatan yang menakutkan, meledak ke arah wajahnya. Engah. Kepala klan monster kuno ini hancur berkeping-keping di tempat. Nah, kamu mencari kematian. Klan monster kuno lainnya meraung marah dan bergegas mendekat. Ye Yunfei telah melakukan teknik transformasi rahasia, mengubah penampilan dan aura jiwanya. Oleh karena itu, klan monster kuno ini tidak dapat mengenali Ye Yunfei. Memanggil, Ye Yunfei mengaktifkan jubah bayangan langit, berakselerasi 10 kali lipat, dan bergegas ke depan klan monster kuno kedua dalam 1 langkah. Kemudian, dia meninju seperti kilat. Novel 9 Matahari, bab 679. Kekuatan tinju yang mengerikan menyapu ke depan dan tenggelam. Tubuh klan monster kuno tiba-tiba ditekan oleh kekuatan tinju yang menakutkan, dan gerakannya melambat. Engah, tinju Ye Yunfei menghancurkan tubuh monster kuno ini berkeping-keping. Kedua klan monster kuno sama-sama berada di tahap akhir dari alam Xiao Xuandan, dan di depan Ye Yunfei, mereka hanya bisa dibunuh dalam hitungan detik. Nah, siapa kamu? Beraninya kamu membunuh 2 orang dewasa klan monster kuno. Kamu telah menyebabkan malapetaka. Kamu dikutuk. Selain itu, keluarga dan sektemu akan terlibat, dan 9 klan akan dihukum. Prajurit lainnya, melihat betapa sengitnya Ye Yunfei telah membunuh 2 klan monster kuno dengan 2 pukulan, semuanya mundur ketakutan dan berkata dengan suara gemetar. Kematian, Ye Yunfei berteriak ringan, tertawa, pisau kosong terpotong. Para prajurit itu semua berada di tahap awal alam inti Xiao Xuan, atau di tahap tengah alam inti Xiao Xuan, menghadapi Void Blade yang sulit ditangkap, mereka tidak bisa mengelak sama sekali. Aku tidak bisa melarikan diri lagi. Karena, kecepatan bilah kosong jauh lebih cepat dari kecepatan mereka. Dalam beberapa napas, semua prajurit mati. Ye Yunfei menjentikkan jarinya. Api merah terbang keluar dan mendarat di mayat-mayat itu. Dalam sekejap mata, semua mayat dan sisa-sisa daging dan darah dibakar menjadi abu. Api ini persis api-api bumi. Kemudian, Ye Yunfei dan Kepala Tao memasuki pesawat ruang angkasa dan pergi dalam sekejap. Tampaknya klan monster kuno sudah berada di Northern Desolate Territory, secara terbuka mendirikan pos pemeriksaan di mana-mana untuk menemukan keberadaanmu. Kata Dadi Dao Chang, klan monster kuno, cepat atau lambat, aku akan datang ke pintu dan menyelesaikan akun dengan mereka dengan benar. Kata Ye Yunfei dengan dingin. Klan iblis kuno menginvasi Profound Sky Continent 2 kali, membawa bencana besar ke Profound Sky Continent. Sekarang, mereka mengejar Ye Yunfei kemana-mana. Ye Yunfei tidak akan pernah berhenti pada akun ini. Meskipun kekuatanmu bagus, namun, kamu masih jauh jika ingin menyelesaikan akun dengan klan iblis kuno. Sekarang, ayo cepat dan pergi ke perguruan tinggi Tiandao. Setelah memasuki perguruan tinggi Tiandao, kurasa, kita tidak punya takut akan pengejaran klan iblis kuno.
Klan Iblis Kuno dan Akademi Tiandao selalu memiliki konflik karena masalah Wali Tao. Kata pendeta Taois. Tidak lama kemudian Ye Yunfei dan Datun Tao pergi. Memanggil. Cahaya iblis datang dari jauh dan berhenti di posisi di mana Ye Yunfei meledakkan dan membunuh dua klan iblis kuno tadi. Ini adalah klan monster kuno dengan kekuatan monster yang melonjak seperti laut. Klan monster kuno melepaskan kekuatan jiwanya dan memiliki persepsi mendetail tentang ruang ini. Seseorang benar-benar membunuh dua klan. Di hutan belantara utara, tidak banyak orang yang berani membunuh klan monster kuno kita. Mungkinkah Ye Yunfei? Klan monster kuno berpikir sejenak, dan berkata pada dirinya sendiri. Memanggil. Tiba-tiba, sesosok datang dari jauh dan berhenti di ruang ini. Adalah pria tinggi dan kurus. Diakon Chao dari Sekte Tianji. Klan iblis kuno tidak bisa menahan kegembiraan saat melihat pria tinggi dan kurus ini. Orang-orang dari Sekte Tianji tidak luar biasa dalam kekuatan tempur, tetapi mereka ahli dalam deduksi, dan sangat populer di Xuanhuang Starfield. Dalam keadaan normal, kemanapun Anda pergi, semua orang menghormati Anda. Diakon Chao, baru saja dua anggota klan monster kuno kita terbunuh dalam posisi ini. Kamu dapat segera menyimpulkan siapa yang melakukannya. Aku memiliki sedikit keraguan bahwa Ye Yunfei yang melakukannya. Karena, di hutan belantara utara, sangat sedikit orang yang berani membunuh klan monster kuno kita. Petik 2, kata klan monster kuno. Oke, biar kusimpulkan. Diakon Chao dari Sekte Tianji mengangguk. Dengan lambaian tangannya, sebuah altar kecil terbang keluar, dan kemudian dia duduk bersila di depan altar di udara, dengan tangannya terus-menerus membentuk segel, dan mulai menyimpulkan. Segera, segel tak terlihat terbang keluar dari tangannya dan bergabung ke ruang di depannya. Setelah beberapa saat, Diakon Chao ini menghentikan deduksi dan berdiri dengan wajah bingung. Bagaimana? Apakah ada hasil? Monster kuno itu bertanya dengan tergesa-gesa. Baru saja, di posisi ini, memang ada dua anggota klan monster kunomu yang terbunuh di sini. Saya dapat dengan jelas melihat proses pembunuhan mereka. Namun, saya tidak dapat menyimpulkan informasi apapun tentang pembunuh yang membunuh mereka. Itu tampak seperti masa udara kosong, atau lebih tepatnya, orang yang transparan. Petik 2, kata Diakon Chao. Ye Yunfei menyempurnakan kanopi, dan bahkan hukum langit dan bumi tidak dapat melihat Ye Yunfei. Terlebih lagi, ini adalah Diakon Chao. Selain itu, Ye Yunfei baru saja mengaktifkan kanopi, dengan sengaja menyerap nafas Taois Tuan. Ditutupi, masa udara kosong, orang transparan. Petik 2, klan iblis kuno tidak bisa menahan keterkejutannya. Namun, saya menyimpulkan sebuah pesawat ruang angkasa. Pesawat ruang angkasa itu pergi ke arah itu. Lanjut Diakon Chao. Arah mana? Menilai dari distribusi regional wilderness utara, arah itu bisa menuju ke Shaozu, Yuanzhou, dan Tianzhou. Kata klan monster kuno. Kemudian, Tianzhou. Suku monster kuno tiba-tiba mengangkat suaranya setelah mengatakan ini. Oh, apa maksudmu? Petik 2, Diakon Chao bertanya. Aku sedikit skeptis. Ye Yunfei yang baru saja membunuh seseorang. Jika dia pergi ke arah ini, apakah dia akan pergi ke Tianzhou? Akademi Tiandao ada di Tianzhou. Jika Ye Yunfei pergi ke Tianzhou, kemungkinan besar dia ingin pergi ke Akademi Tiandao. Petik 2, klan iblis kuno menebak. Ya, ada kemungkinan dari apa yang kamu katakan. Sekte Tianji kami dan klan monster kuno Anda memiliki orang-orang di Tianzhou untuk mencari Ye Yunfei. Kami akan segera mengirimkan informasi ke Tianzhou. Biarkan mereka lebih memperhatikan, dan selidiki apakah ada yang masuk Akademi Tiandao selama ini. Juga, kirim lebih banyak orang ke Tianzhou. Tianzhou adalah tempat yang paling mungkin bagi Ye Yunfei untuk muncul. Diakon Chao berpikir sejenak dan berkata, Oke, petik 2, monster kuno itu mengangguk. 3 hari kemudian, kami telah memasuki Tianzhou. Petik 2, di pesawat luar angkasa, guru Taois tiba-tiba berkata, tanah di bawah menjadi semakin makmur. Kota-kota berdiri di atas tanah, dan pegunungan serta sungai di tanah itu penuh dengan energi spiritual. Di beberapa tempat, auranya begitu kaya sehingga berubah menjadi awan dan kabut, awan keberuntungan bermekaran, dan cahaya keberuntungan seperti tempat tinggal peri. Tianzhou adalah inti dari hutan belantara utara, dan juga merupakan negara bagian terbesar di hutan belantara utara. Luas, Tianzhou, setidaknya, lebih dari 10 kali luas negara bagian lain.
Selain itu, beberapa dari negara paling kuat di hutan belantara utara markas besar faksi ini ada di Tianzhu. Sebagai perbandingan, musuh kita hanya dapat dianggap sebagai tempat kecil dan terpencil di daerah hutan belantara utara. Petik 2. Kepala Tao itu berkata kepada Ye Yunfei, "Ya, diperkirakan Tianzhu adalah tempat aura bumi berkumpul, auranya kaya, dan hukum langit dan bumi lebih kuat. Sekte yang dibesarkan di lingkungan seperti itu secara alami akan lebih kuat." Ye Yunfei sudah memiliki sejumlah pengalaman dalam fisiognomi. Mengamati lanskap pegunungan dan sungai, Anda bisa melihat esensinya. Sekarang, izinkan saya memberitahu Anda tentang distribusi kekuatan di Tianzhu. Ada 4 kekuatan utama di Tianzhu, yaitu Tanah Suci Jiuhua, Tanah Suci Tianxuan, Klan Li, dan Akademi Tiandao, disebut sebagai 2 orang suci, 1 klan, dan 1 akademi. Juga yang paling kuat di seluruh hutan belantara utara, kata Dadi Dao Chang. Novel 9 Matahari, bab 680. Aku mengerti. Ye Yunfei mengangguk. Apakah ada siox yang kuat di Xuanhuang Starfield? Ye Yunfei bertanya tiba-tiba. Su Qingluo berasal dari dunia yang jauh, klan Su yang kuat. Klan Su itu sebenarnya memiliki cabang yang sangat kecil di Profound Sky Continent. Oleh karena itu, Ye Yunfei tiba-tiba ingin tahu apakah ada siox di Xuanhuang Starfield. Su Klan, tidak. Kepala Tao tertegun sejenak dan menjawab. Dia sudah tahu tentang Su Qingluo meninggalkan Profound Sky Continent, jadi dia mengerti mengapa Ye Yunfei menanyakan pertanyaan seperti itu. Oke, Ye Yunfei mengangguk. Sebelum Su Qingluo pergi, dia memberitahu Ye Yunfei informasi tentang dunianya secara mendetail. Itu adalah dunia yang jauh dari lapangan bintang Xuanhuang. Ye Yunfei memutuskan bahwa ketika dia cukup kuat, dia akan pergi ke dunia itu untuk menemukan Su Qingluo. Biarawati Gunung Ungu, ceritakan tentang Biarawati Zishan. Ye Yunfei tiba-tiba bertanya lagi. Biarawati Suci Gunung Ungu adalah sesepuh tersembunyi dari sekte besar di tempat suci. Dikatakan bahwa dia juga salah satu master terkuat di Xuanhuang Starfield kita. Sekte besar tempat Biarawati Zishan berada disebut Sekte Tiandi. Bintang Xuanhuang dibagi menjadi 7 domain, di antaranya, tempat perlindungan adalah domain yang paling kuat dan juga merupakan area inti dari bintang Xuanhuang. Petik 2. Pendeta Tao berkata, Sekte Suaka, langit dan bumi, baiklah, saya akan pergi dan melihat-lihat ketika saya punya waktu. Petik 2. Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri. Xiaohui dibawa pergi oleh Biarawati Zishan, Ye Yunfei akan pergi menemui Xiaohui cepat atau lambat, untuk benar-benar mencari tahu apakah dia aman atau tidak. Ye Yunfei menebak alasan mengapa Xiaohui disukai oleh Biarawati Zishan sangat mungkin, karena fisik Phoenix yang sebenarnya. Apakah kamu akan pergi ke Sekte Langit dan Bumi untuk melihatnya? Jangan main-main, Sekte Langit dan Bumi berbeda dari ras monster kuno. Mari kita begini, Anda mungkin berpikir bahwa ras monster kuno sangat kuat, tetapi bagi Sekte Langit dan Bumi, ras monster kuno hanyalah seekor semut. Mungkin, Anda berani menyinggung klan monster kuno, tetapi Anda tidak boleh menyinggung Sekte Langit dan Bumi. Sekte Langit dan Bumi adalah salah satu penguasa sejati dari medan bintang Xuanhuang kita. Bahkan, pamor Sekte Langit dan Bumi telah menyebar ke medan bintang jauh lainnya. Petik 2. Pendeta Tao itu terkejut ketika dia mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, dan berkata dengan cepat. Aku baru saja pergi menemui Xiaohui, dan tidak menyebutkan memprovokasi Sekte Langit dan Bumi. Petik 2. Kata Ye Yunfei. Aku selalu merasa bahwa kamu cukup mampu menyebabkan masalah. Pendeta Tao itu bergumam. Saat ini, kita telah tiba di kota Tiandao. Kata pendeta Tao itu tiba-tiba. Saya melihat bahwa di ujung tanah di depan saya, berdiri sebuah kota besar, ramai dan ramai, suaranya mengguncang langit. Kota Tiandao adalah milik perguruan tinggi Tiandao. Perguruan tinggi Tiandao terletak di pegunungan yang luas di dekat kota Tiandao. Jika Anda ingin masuk ke perguruan tinggi Tiandao, Anda harus menjalani tes terlebih dahulu di kota Tiandao. Hanya setelah lulus ujian Anda akan diizinkan untuk pergi ke Akademi Dao Surgawi. Kepala Tao itu berkata kepada Ye Yunfei. Ye Yunfei melihat ke arah pegunungan di dekat kota Tiandao. Saya melihat bahwa gunung-gunung itu menjulang tinggi dan megah dan indah. Samar-samar terlihat bahwa ada kabut tebal yang dibentuk oleh energi spiritual dalam jumlah besar, seperti pita putih, berkelok-kelok di sekitar puncak, sangat damai. Jelas,
bagian gunung itu adalah tempat Akademi Tiandao berada. Ayo pergi ke kota Tiandao dulu, kata pendeta Taois itu. Segera, Ye Yunfei dan Taois Datun masuk ke kota Tiandao. Kota ini sangat ramai, dan sejumlah besar prajurit datang dan pergi. Di tengah kota, ada kuil surga. Siapapun yang ingin berpartisipasi dalam penilaian masuk Akademi Tiandao harus terlebih dahulu datang ke Aula Tiandao untuk melapor, mendaftar, dan setelah konfirmasi, mereka diizinkan untuk berpartisipasi dalam penilaian. Sekte Muzu Houtu, Du Fan, dan Su Ye memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam penilaian penerimaan. Penilaian akan diadakan besok. Petik 2. Di Hall of Heaven, seorang lelaki tua memeriksa surat yang ditulis oleh pemimpin Sekte Houtu secara rinci dan mengkonfirmasi identitas mereka. Setelah berjalan keluar dari Aula Dao Surgawi, Ye Yunfei dan dari Taois menemukan sebuah penginapan untuk menetap. Kamu Yunfei, penilaian besok, kamu pasti baik-baik saja. Tapi, aku tidak bisa mengatakannya, kata kepala Tao tiba-tiba, terlihat sedikit gugup. Oh, kamu tidak percaya diri. Ye Yunfei terkejut. Lagi pula, alamku terlalu rendah. Itu hanya alam gua, kata pendeta Taois itu. Ternyata kamu khawatir dengan keadaanmu yang mudah ditangani. Malam ini, aku akan membantumu memperbaiki keadaanmu. Akumulasimu sudah cukup, apalagi selama kurun waktu ini, aku menemukan bahwa tubuhmu telah pulih sepenuhnya menjadi keadaan puncaknya. Sudah waktunya untuk menerobos. Petik 2. Ye Yunfei tertawa. Sungguh. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, pendeta Tao dari Datun tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia tahu apa yang sedang dilakukan Ye Yunfei. Jika Ye Yunfei mengatakan dia bisa melakukannya, dia pasti akan melakukannya. Tentu saja itu benar. Petik 2. Ye Yunfei tertawa. Lalu apakah kamu membutuhkan obat berharga atau obat Dao? Anda hanya mengatakan, saya akan membayar sumber daya yang Anda butuhkan. Ngomong-ngomong, ada banyak toko obat mujarab di kota Tiandao, jadi tidak sulit untuk membeli obat mujarab apapun. Petik 2. Kata kepala Tao. Oh, benar. Baiklah, aku akan membiarkanmu membeli obat Tao yang kamu butuhkan. Sylvia tertawa. Terakhir kali, di Gua Zhenjun Dongzuo, Ye Yunfei dan Taois membagi kekayaan yang ditinggalkan oleh Zhenjun Dongzuo. Keduanya kaya. Selain itu, sebagai seorang alkemis, Ye Yunfei juga ingin mengunjungi toko obat mujarab di kota Tiandao, dan membeli ramuan herbal. Setelah beberapa saat, Ye Yunfei dan kepala Tao datang ke jalan yang sibuk di sebelah barat kota Tiandao. Jalan ini penuh dengan toko obat mujarab, dan sejumlah besar prajurit berkumpul di jalan ini untuk membeli obat mujarab. Ye Yunfei dan Datun Chang berjalan di sekitar jalan ini, masuk dan keluar dari beberapa toko obat mujarab, dan membeli sejumlah besar jamu. Ye Yunfei dan pemimpin Tao dari Datun sama-sama master yang tidak kekurangan uang, dan mereka sangat berani dalam tindakan mereka, hampir menghabiskan uang seperti kotoran. Setiap bidikan akan menimbulkan sensasi kecil. Segera, semua orang di jalan ini tahu bahwa dua tiran lokal telah tiba. Setelah membeli jamu, Ye Yunfei dan kepala Tao bersiap untuk pergi. Orang tua Bao, kamu datang ke sini untuk mengemis lagi. Sayang sekali, ayo, beri aku pukulan yang bagus. Petik 2. Tiba-tiba, terdengar raungan arogan. Ah, tiba-tiba, jeritan terdengar. Saya melihat 4 atau 5 pria kuat mengelilingi seorang pria tua pendek, meninju dan menendang. Ye Yunfei melihat di masa lalu, saya tidak bisa menahan perasaan tergerak. Orang-orang kuat itu jelas adalah pejuang, dan yang terlemah juga merupakan kekuatan dari alam ke-10 gua. Dan lelaki tua itu, tanpa fluktuasi kekuatan spiritual apapun, tampaknya adalah manusia tanpa seni bela diri. Berbicara secara logis, yang kuat ini pejuang tidak akan pernah menggertak manusia yang mengemis di jalan. Pasti ada keanehan di sini. Namun, Ye Yunfei tidak berniat untuk bertanya apapun dan hendak pergi. Saat ini, jangan pukul kakekku. Seorang gadis kecil compang camping, sekitar 9 tahun, bergegas mendekat dengan beberapa roti kukus seputih salju di tangannya. Aku akan memukul orang tua ini, jadi apa? Bahkan kamu jalan, aku akan memukulmu juga. Petik 2. Salah satu pria kuat menyeringai, dan dengan sekejap, dia menamparkan wajah gadis kecil itu, pergi, dan pipi kiri bengkak tinggi. Ser, orang tua yang dipukuli itu terkejut ketika melihat ini, dan bergegas untuk membantu gadis kecil itu. Kakek, ayo pergi,
jangan dipukuli oleh orang-orang jahat ini, kata gadis kecil itu dengan nada ketakutan. Terlalu berlebihan, beberapa pria besar benar-benar menggertak seorang lelaki tua dan seorang gadis kecil seperti ini. Banyak orang di sekitar tidak dapat melihatnya dan berkata dengan marah, "Set, pelankan suaramu, jangan menonjol." Orang-orang yang memukul orang ini sangat kuat, dan mereka sering menggertak lelaki tua dan gadis kecil ini. Adegan seperti itu sudah lumrah di kota Tiandao. Bulan lalu, seorang master dari Great Profound Core Realm mencoba membantu pria tua dan gadis kecil itu, tetapi dia terbunuh di tempat. Siapapun yang ingin mati harus keluar dan membantu lelaki tua dan gadis kecil itu. Segera, seseorang membujuknya dengan suara rendah, "Apa, penguasa alam Daksuan dan ingin membantu, tetapi dia juga dibunuh." Petik 2. Orang-orang di sekitar terkejut ketika mendengar ini, dan tidak ada yang berani berbicara lagi. "Hei, kamu tidak bisa melarikan diri, sebaiknya kamu dipukul dengan patuh, lalu kamu bisa pergi." Petik 2. Saat ini, orang-orang kuat itu telah bergegas maju dan mengepung lelaki tua dan gadis kecil itu. "Kamu penjahat, sering pukul kakekku. Kamu tunggu, ketika kakakku kembali, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi." Petik 2. Gadis kecil itu menangis dengan ekspresi ketakutan dan putus asa. "Apa hebatnya kakakmu?" Petik 2. Salah satu pria kuat mencibir, "Saudaraku adalah Tang Yang, dan dia sangat kuat. Jika dia kembali, dia pasti bisa mengalahkan kalian orang jahat." Petik 2. Ketika gadis kecil itu menyebut saudara laki-lakinya, dia sepertinya mendapatkan kepercayaan diri. "Apa, nama saudara laki-lakinya adalah Tang Yang?" Ketika Ye Yunfei dan pendeta tahu mendengar apa yang dikatakan gadis kecil itu, mereka terkejut. Karena, nama pelindungnya adalah Tang Yang. Bersambung.